Apa itu nih? Itu tadi rute yang tidak punya laut bisa ke sini kayak gitu. Kami tidak punya air purba, kami ke sana gitu kayak. Labuan Bajo itu masih Manggarai tidak sih? Bagi saya kayak ini perlu dijawab kayak atau ada pilihan gandanya kayak. Mungkin kami akan sebut itu Manggarai yang apa ya kayak? Yang kemudian bertemu dan berjumpa dengan banyak hal lain itu Pak Kait. Pertanyaan ini makin ingin terus kita jawab dengan proses-proses cepat. Dia berlari atau kita yang tinggalkan ini? Itu sama persis dengan obrolan kita baru-baru antara tidak peduli dengan teralihkan dengan sesuatu yang besar di Labuan. Untungnya ada kesadaran arsip kayak. Jadi pertanyaan untuk Om Daeng, kapan kembali pulang ke laut kayak? Anak gunung. Terus ya. Baju jelas pemandu wisata gunung. Aduh selesai sudah. Laut di Labuan Bajo nih Kak. Ya selama ini kita selalu melihat laut sebagai halaman belakang. Yes, iya. Harus halaman depan. Di belakang. Harusnya di halaman depan. Iya. Halaman Ini yang menarik juga kayak jadi misalnya di konteks buku ini gitu, misalnya memandang maritim. Maritim bukan lagi soal laut, tapi justru membicarakan ekosistem, hulu dan hilir. Ini juga membantu cara menatap begitu membantu saya dan Marto. Coba melihat Labuan Bajo dari pengalaman satu orang, mama. Saya pengalaman bapak saya. Yang sedang teman-teman komunitas lakukan itu adalah hal-hal yang mungkin kalian pernah pikirkan. Iya, Tapi belum sempat kayak. tidak sempat kalian lakukan. Betul. Makanya jangan sendiri-sendiri lah, jangan pendam lah. Awas jadi keterampilan memendam. Community BS yang pertama, kemudian ada Akademi Ulang Alik, lalu ada festival yang sekarang sedang bergerak. Kita pengen ada ekonomi komunitas. Ini Kak akan menjadi bagian sebagaimana laku keseharian dalam kerja yang kecil-kecil kami bilang itu. Mestinya normal saja. Ini Kak menjadi bagian dari keseharian, jadi panjang dia Kak. Ada teman yang tanya, kalian punya komunitas dampak bagi masyarakat itu apa? Yes. Iya itu. Nah itu pertanyaan yang menarik sekaligus bisa ditimpali. Ya, Segolino itu artinya bumi menarik lah gitu. Awal-awal dibuat tuh karena kesadaran betapa kita buruk berlaku terhadap lingkungan. Orang selalu bertanya tuh, ngapain berkomunitas? Apa dampaknya buat orang lain? Tidak. Mungkin itu terlalu besar buat Buat orang kami lain. gitu. Kami sedang memperbaiki diri sendiri sebenarnya. Festival yang kita inisiasi itu Pesta Kampung sebagai festival proses. Tapi festival itu kemudian menceritakan apa yang kau lakukan Sebelumnya. selama ini. Itu juga buat pelajaran buat saya misalnya yang menyelenggarakan Flores Festival tuh cukup banyak kota di Indonesia ada festival dan kemudian kita belajar festival itu perayaan puncak tapi festival secara keseluruhan itu menjadi rangkaian proses-proses itu. Lalu kayak kita ke Segolino lagi nih. Bagaimana kemudian program dan kegiatan yang dibuat tuh? Itu kemudian kita tahu dalam interaksi karena kita komunitas lalu itu langsung dikasih tanggung jawab. Lalu bagaimana kesenian di situ kayak? Kesenian itu berkembang justru berdasarkan interaksi. Barangkali seperti banyak seniman itu. Dia berkembang berdasarkan kegelisahan. Saya kira yang baik adalah bahwa kemudian dia tidak dianggap sebagai komunitas tapi dianggap sebagai rumah. Definisi rumah buat saya itu selalu adalah tempat terbaik untuk pulang. Ini puisi kayak itu? Tidak. Saya tidak tahu. Oke, selamat malam guys. Kita ketemu lagi di podcast semacam radio. Duduk sama omong, berdiri sama saja. Sama saja. Episode ke-8 ya. Wih, di Episode ke-8 ya. Bang. Ngomong-ngomong tentang kesenian dan keseharian. Keseniannya ke sana 3 orang, kesehariannya di sini. Selesai. Oke, bersama kita saya Daeng Irman dari Ruteng Komunitas Segolino dengan Saya Armin dari Segolino. Kita bikin apa di sini? kita tur komunitas. Tur kebudayaan. Dan ada Marto dan Aden pejuang kebudayaan. Pejuang kebudayaan Labuan Bajo. Labuan Bajo.
Apa kabar kamu dua? Harusnya kamu dua yang tanya kan? Nah, teman-teman kita mau bikin dia terbalik. Gitu. Jadi rencananya waktu ditelepon tadi bahwa kita akan main ke bawah kolong, kita yang akan diwawancarai. Tapi sampai di sini berdasarkan usia, kami memutuskan kami yang wawancarai. Kami yang wawancarai. Itu tidak bisa ditolak gitu. Susah ditolak. Agak susah ditolak. Makanya kita ada di tengah nih tadi. Iya, makanya kamu di tengah. Biasanya Biasanya kan host di samping. Biasanya di tengah itu jadi jembatan, teman. Jembatan kebudayaan. Toh. Ampun. Iya, tapi sebenarnya kan maunya tadi kita sharing apa yang teman-teman di Labuan Bajo buat, kemudian apa yang teman-teman di Ruteng buat juga. supaya ya, kalau bisa berkolaborasi, kemudian kita saling belajar gitu. Tapi di awal saya mau bilang saya mengapresiasi apa yang kalian lakukan di sini. Siapa ini? Maksudnya apa ya? Itu tadi pejuang kebudayaan gitu kan. Semua yang di belakang kita nih berbau budaya semua. Dan kita ada di studio, bukan studio nih, Artshop. Artshop Bawah Kolong. Pertama kali nih, kayak. Pertama di sini. Pertama kali di sini. Podcast pertama kali di sini. Wow, ya, berarti kalian tunggu kami untuk Di Kampung Tengah sini Mas. Kampung ya? Tengah. Kampung Tengah, Jalan Soekarno-Hatta ya. Karnata ya. Apa namanya, kami tunggu yang sejuk dan dingin dari Ruteng itu kah? Oh bulan ya, panas. ya, kami datang untuk bikin panas sebenarnya. Jadi Artshop Bawah Kolong itu ada di Kampung Tengah untuk teman-teman yang mungkin nonton ini nanti di mana-mana dan kebetulan Jalan ke Labuan Bajo di sini ada banyak apa ya? Banyak produk lah yang bisa dibeli, tapi yang paling penting ini juga jadi ruang pertemuan, ruang diskusi. Jadi tempat belajar lah bersama. Kita datang ke sini juga untuk belajar. Belajar sama pejuang kebudayaan. Belajar budaya. Belajar budaya. Oke. Kayaknya sebelum Kak tanya-tanya kami serang balik. Siap. Kami serang balik lu kayak dong. Atau bagaimana? Iya, kan dingin mesti pemanasan dulu. Pemanasan. Iya. Oke, teman-teman, kami senang sekali karena apa ya? Selain tadi Kadaeng ternyata dia tahu kita punya jargon apa itu pas semacam radio duduk sama omong berdiri sama saja. Nah, kami tuh senang kalau misalnya Kak Edrang ini senang hidup, kami sering bilang kayak hidup ini indah tuh, apalagi di Labuan Bajo. Ya. Karena ada komodo dan semacam radio. Plus salam dari Ruteng. Plus salam dari Oh Ruteng. iya. Pakai jingle nanti kita. Jingle. Ada jingle dulu sebelum masuk ke apa nanti. Hafal betul, Itu kayak. Lalu ini kakak, apa nih Kak Armin dan Kak Daeng, mungkin sebelum kami berdua tanya-tanya tentang kakak-kakak dan teman-teman yang ada di Ruteng. Nah, mulai dari kakak-kakaknya dulu nih, Kak Daeng dan Kak Armin ini. Kami mau tanya-tanya, karena dua orang ini dikenal, satu ini sebagai seniman penulis, yang satu ini Kak Den sebagai apa? Kak Daeng kah? Seniman visual. Seniman visual, ya. Kanda sebagai Kanda. Oh iya, dulunya lulusan Makassar nih. Kandaku. Kanda. Makanya penting sekali disilang nih kayak. Kalau tidak Oh, silang, iya. Magnetnya kuat, teman. Kanda Dinda tuh. Kanda Dinda. Apaan? Oke, kayak. Kita mulai dari mana nih kayak? Ya mengalir sekalinya. Iya, dari Kak Armin atau Umur. dari Kak Daeng? Kalau umur dari sana. Ekron aja. Ya sudah dimulai tadi kan ya? Dari umur nih. Oh, iya. Umur dari Sudah langsung jujur nih, langsung udah tahu semua di depan. Kalau tipu. Sampai ke topi itu karena itu tadi. Seperti yang terlihat uban itu. Kalau di podcast Salam dari Ruteng kan ada uban. Jadi kalau datang ke Labuan Bajo kita Harus inilah. menyamar. Harus tampil premium. Woi. Oke, kayak. Dari Kak Armin nih kayaknya. Yes. Oke. Kak Armin ini kan jauh sebelum kita kenal Kak Armin yang sekarang dengan saya Golino kan, kita tahu Kak Armin seorang penulis, terutama di kancah sastra, dan juga seorang apa ya, penyiar radio, podcaster yang banyak sekali fansnya nih kakek, banyak sekali fans. Minta maaf. Pernah ada satu kesempatan kayak Kak Den, ada satu adik ini Kak, dia bilang nih kayak saya dulu
sekolah di Franciscus. Dan saya bersyukur melihat Kak Armin itu dari dua sisi. Kak Armin sebagai seniman, dia juga penyiar radio, dan Kak Armin sebagai saya punya guru. Oh iya, saya pernah ngajar. Pernah ngajar. Iya. Itu murid tuh di belakang kamera. Ampun. Iya kayak. Jadi kalau omong-omong satu-satu nih kayak, banyak nih sebagai Kak Armin itu. Iya. Dari Kak Armin sebagai penulis nih kayak, yang teman-teman mungkin ada yang banyak tahu, tapi saya yakin juga ada yang belum tahu kayak. Sejak kapan KE kemudian ini Kak bermain-main di lingkungan sastra itu dulu? Aku metode lingkungan sastra. Ampun. Ya, rasanya apa? Beban kebudayaan tinggi. Ya, kita mau kebudayaan terus. Nah ini Martop, saya suka baca waktu kecil. Waktu kecil, kemudian 2000 ya waktu kuliah mulai pelan-pelan tulis, lalu apa ya? Mulai serius menulis waktu blog lagi hype. Blog itu hype-nya di 2008-2009. Blogger itu kan. Nah, jadi blogger. Waktu itu ada satu platform namanya Multiply. Nah, Multiply itu dulu saya kan penyiar radio, kemudian penyiar radio di Ruteng itu akses lagunya lama untuk bisa sampai ke Ruteng tuh. Akses lagunya lama sekali karena waktu itu masih kaset, kemudian CD. Lalu supaya saya bisa provide lagu ke pendengar, maka mau cari internet baru mulai naik. Masih belanja di warnet untuk internet. Kemudian ada satu platform namanya Multiply itu jadi blog. Kemudian ada satu blogger yang aktif update MP3. MP3 bajakan. Ya bajakan atau apa, tapi kita bisa download dari situ toh. Itu. Lalu kemudian mengenal tuh platform. Oh, ini platform bisa buat bagi cerita nih gitu. Sudah cerita apa yang jadi kalau apa itu kan. Saya selalu bilang kalau seperti makanan tuh menulis itu makanannya. Membaca itu makanannya, kemudian menulis itu ta'inya. Begitu. Asik. Jadi dia keluarannya harus dikeluarkan tuh, apa yang jadi asupan harus dikeluarkan. Nah, karena platform itu ada lalu buat kemudian muncullah Facebook. Kami ini saya tidak tahu ini, tapi saya zaman Friendster nih. Friendster saya dapat. Nampak deh. Saya tidak sempat. Friendster dapat. Tidak sempat. Tidak sempat. Marto tidak tahu malah Friendster. Friendster. Jangan dari dunia mana itu? Iya, sebelum Facebook itu ada satu media sosial namanya Friendster. Iya. Friendster itu untuk komentar sekarang itu namanya testimoni. Gitu kan. Jadi kita orang tulis sesuatu lalu kita kasih testimoni tentang dia gitu. Kemudian akhirnya muncul Facebook lalu mengembangkan yang sekarang hilang dari Facebook itu Notes. Oh iya, sempat ada. Sempat ada Notes. Catatan. Jadi mulai tulis. Sekarang hanya melekat di status dia. Iya. Tidak di Nah, dulu kan tidak berdiri sendiri. Dulu statusnya karakternya terbatas seperti salah ya. hanya berapa ratus Karakter gitu. Kemudian notes, lalu dulu masih zaman tandai-tandai orang. Kemudian orang suka. Iya. Itu terjadi juga di visual kayaknya itu. Oh iya. Terjadi juga di Dulu visual. kan zamannya fotografi awal tuh. Dayangron waktu Facebook kan begitu mainnya tuh. saya kurang tahu. Komentarnya Masta. Kayak gitu tuh. Langsung inbox biasanya. Jadi akhirnya itu Marto. Ke bawah lalu oke, saya bisa menulis deh. Kesadaran itu baru muncul sekitar 2010 apa. Bisa menulis lalu sudah. Oke. Oh, mungkin itu juga yang bikin apa ya malam ini dengan baju Ceylon Seven itu Kak, karena ada irisan musik tadi, MP3 tadi itu. Ya, menulis. ya. Kira-kira bagaimana itu dulu Ceylon Seven masa itu ya kayak? Ceylon Seven tuh band. Iya. Waduh. Tidak. Oke. Ceylon Seven juga jadi bahan di sub cerita. Iya, toh? iya. Oke. Di Perjalanan Mencari Ayam kan banyak justru sumber kelucuan, sumber kegalauan itu dari lagu Ceylon Seven. Tapi saya kira itu influence lah, pengaruh yang buat saya agak menulis. Iya, kayak. Kalau saya justru kemudian
lebih jauh lagi kenal Karmin itu karena perjalanan mencari ayam itu guys. Ya. Seven Seven-nya, saya sengaja tipis-tipis tadi ya, singgung guys. Terima kasih. Bukunya masih tersedia. Betul guys, di mana? Cetakan baru lagi. Oke guys, yang ini bukan main gila, serius. Bukunya masih tersedia di mana kayak? Ada di kedai buku kedai buku Petra, di Ruteng, kemudian di Dusun Fluomora, di website Dusun Fluomora juga ada. Iya. Karena itu diterbitkan oleh teman-teman di Kupang. Iya. Barangkali boleh juga tidak lama lagi dia akan tersedia di bawah kolong art shop. Amin ya. Amin. Percaya ya? Sebenarnya gini, September ada keluar buku baru. Asik. Boleh tipis-tipis begitu pakai. Habis kamu punya podcast, saya bikin promo. Tidak, bawa kolong arsuk. Ada kan? Bawah kolong art shop tak Ada, kan? kan kita sejalan nih ya. Oke. Gitu ya, kira-kira itulah. Tapi saya senang karena akhirnya justru karena menulis, saya kenal nih Aden, saya kenal Marto. Begitu. Kalau Daeng kan memang sebenarnya tidak perlu kenal gitu. Terpaksa kenal. Mereka sudah berkenalan. Gitu. Kita kan di dunia yang membuat apa itu, kita punya jaringan ada. Terus saya ke Labuan Bajo, kalian ada di sini, kalian ke Ruteng, kami ada di atas. Gitu. Dan rumah kakak Armin itu Ya, rumah baru bersama. gendang. Rumah bersama. Rumah kebudayaan. Kebudayaan, asik kebudayaan bisa. Berat keras ini. Tapi itu Marto, berat keras. Pikul beban tanggung jawab budaya. Jangan bikin kami apa kakek. Karena Labuan Bajo kan penjaga gawang kebudayaannya kamu dua. Wih, banyak gawangnya kayak. Jadi penjaga gawang juga banyak. Penjaga gawang juga banyak. Ada yang tidak ada penjaga di bawah gawangnya. Oke. Apa ya? Sebelum kita toser ke apa namanya kak? Kraeng Daeng nih kak. Kraeng Daeng. Mereka berdua nih sebentar omong visual nih kak. Sama toser podcast apa namanya? Waktu kayak jadi penyiar tuh dulu kak kan tenar sekali kayak di Ruteng gitu. Kakak Armin, asik. Itu bagaimana tuh tipis-tipisnya kemudian menulis dan ketemu tautannya dengan jadi penyiar tuh kak. Iya. Saya penyiar radio itu waktu saya kuliah. Untuk kuliah itu bukan di radio kampus tapi memang di radio swasta memang. Boleh kasih tuh penandanya di tahun kuliah. Oh iya, tahun di Danong. Saya kuliah 99. 98. 98 nih. Sekitar itulah, zaman-zaman agak tidak enak nih negara nih. Zaman-zaman Reformasi. kita terluka. Reformasi. Kemudian kerja di radio tahun 2000-an lah, 2000-an di Malang. Kemudian pulang ke Ruteng kan tidak ada kegiatan. Tidak ada kegiatan, lalu SPD bikin radio, kemudian saya coba melamar dan akhirnya bikin program waktu itu di Radio Lumen. Lalu Berapa pelamar tadi? satu Otomatis terima lah. Tidak mungkin tidak terima. Satu pelamar dan saya yang melamar. Atau kalau kita bisa sebut juga jangan sampai karena memang waktu itu ya kita boleh pede-pedean tuh jangan sampai satu penyiar juga waktu itu. Tidak. Hanya berapa orang? Kesadaran menjadi penyiar juga tidak banyak. Waktu itu awal-awal itu Ruteng itu punya radio yang jadi ada dua radio waktu itu, radio swasta, ada Bismart sama RPD. Radio Lumen. Oh, RPD. RPD waktu itu yang swasta masih dengan radiogram toh. Begitu. Nah, apa sih sebenarnya benangnya antara radio dengan kepenulisan? Kan di radio itu kita baca orang punya curhat, kita baca orang punya kegelisahan, kita baca orang punya kirim salam, kita lalu kadang-kadang mendengar telepon patah hati yang tidak. Nah, makanya saya suka kamu punya nama podcast tuh, semacam radio. Jadi saya membayangkan ada dunia di belakang yang seperti ini yang juga kalian alami. Kalau radio itu kan punya radio mau tidak mau ada di sesi lagu dan iklan. Itu akan ada penelpon yang pendengar yang menelpon dan cerita curhat dan itu yang kemudian ditangkap jadi ini. Makanya misalnya Samio kumpulan cerpen pertama itu judulnya Telinga. Telinga justru karena saya mendengar begitu banyak
kisah hidup orang-orang. Jadi kita bisa sebut begini sebenarnya, Karmen bikin strategi kumpul bahan untuk menulis juga lewat dari penyiar. Kayaknya. Tidak. Oh ya teman-teman, hati-hati kamu yang dulu tuh, kakak-kakak yang dulu telepon tuh, jadi bahan Pak. Kita punya omongan sih besok naik di Jangka bahan. Di Jangka Baca Petra besok. Kita punya ketemu. Oke. Wah, skill yang paling susah tuh, teman. Mendengarnya. Ini tergantung umur juga nih kayaknya. Soalnya ada sabar di dalamnya nih. Ya, kesabaran dan apa ya namanya? Membuka diri untuk, Tapi ada beberapa cerpen tuh memang yang Daeng punya cerita. jujur ya kayak. Ya. Yang sedih-sedih itu. Aduh. Yang sedih-sedih. Tapi waktu itu kadang yang tidak telepon ya kayak. Tidak. Honor bagi 20% kan. Honor tempe. Jelas. Kontrak tanda tangan. Jelas. Itu pasti itu. Pokoknya kalau sudah naik kemudian dia tahu jumlah honornya berapa dia datang. Oke. Apa namanya kayak? Bagaimana kemudian ini kakek? Yang juga kita mau tahu tuh kakek, adik-adik ini mau dengar. Vibe radio masa itu tuh, dia bisa jadi penanda apa tidak masa itu. Ya, misalnya, keren bekennya masa ini nih radio bro. Kita dengar radio, kita telepon bro. Lagu-lagunya kita dapat dari radio bro. Gitu ya. Tahun 2004 ya, 2005, 2006 gitu. Itu puncak-puncaknya apa? Puncak-puncaknya radio dapat perhatian tinggi sekali di Ruteng. Gitu. Makanya misalnya waktu itu kayaknya punya nama itu bukan Armin Bell, bukan apa, tapi Armin Lumen. Ada nama udara. Jadi orang mengenali kita justru karena kita di radio. Tadi baru cerita nih dalam perjalanan kan saya Daeng dengan Haris dari Ruteng Jalan. Cerita tentang radio itu bagaimana dulu orang-orang Ruteng itu mengenal lagu-lagu itu dari radio. Itu saya sumbernya. Kemudian informasi itu dari radio. Lagu-lagu baru ya khususnya itu. Nah, lagu baru itu. Jadi apa ya? Radio itu penanda penting kehidupannya anak-anak Ruteng di tahun itulah. Menurut saya ya. Menurut saya karena mereka berinteraksi kan tidak melalui WA. Gitu. Tidak melalui media sosial, tidak melalui Facebook dan lain-lain. Jadi mereka berinteraksi melalui radio. Itu yang tadi kan cerita. Itu di zaman-zaman saya tidak tahu zaman-zaman Aden orang kuliah, tapi di zaman-zaman kami kuliah itu radio itu jadi sarana untuk kirim salam, mengungkapkan perasaan, bikin orang penasaran. Itu seperti yang kalau sekarang misalnya spamming di WA itu yang hai saya lihat kau tadi pakai baju merah, tapi itu dari nomor tidak dikenal gitu. Nah, radio itu gitu mainnya dulu. Wih, dengan biaya yang tinggi sekali betul. Mahal dulu. Biaya apa ya? Ongkos sosialnya tinggi sih dulu tuh. Yang saya lihat tadi kau jalan di toko pakai baju merah dengan teman. Ya, kayak gitu. Itu semama bukan teman. Kebetulan pakai sapunya baju. Baju merah. Kadang. Oke. Tapi jadi kita dengar semua orang ya kayaknya waktu itu hanya tahu lagu dari radio lah. Kalau Labuan kayak sempat ada, hilang lagi, sempat ada lagi. Ya. Terakhir kalau di masa SMA saya kayak dapat namanya El Baju FM. Oh, Coach FM. Itu tahun berapa? Tahun berapa itu? 2008, 9. 2007, 2008 kayaknya. Pertengahan lah sebelum kuliah itu. Ya itu masih puncak-puncaknya apa itu. Makanya Kalau tidak sama tahun segitu bisa seberapa kali pacaran? Asal dulu kan. 2000 berapa? 2007. iya. Satu bikin dosa besar. Tapi apa kayak justru terjadi kayaknya kayak tapi tidak tahu sebelum-sebelumnya kan. Kalau di Labuan kayaknya mempengaruhi selera itu TV kabel. Oh, TV kabel. Pesisir. Karena satu kali tontonan kan sama semua akhirnya kan. Iya. TV kabel di pesisir. Satu kota. Saya tidak tahu kalau di bagian Wekesambi itu. Sama. Lalu kedua kalau sebut tadi tahun yang berdekatan itu 2000 Paradise kan 2000 berapa itu? 2003 ya, bersama dengan kabupaten diresmikan. Nah, 2005 kayak kita senior kayak Ferry Suwardi misalnya datang dari Malang kuliah. Mempengaruhi selera musik justru kehadiran Paradise malah. Soal musik. Karena format band sudah ada. Sebelumnya elektron. Lagu-lagu Ambon malah ternyata. Nah, itu justru berbeda ya kayak. Iya. Tidak tahu kalau sebelumnya radio di Labuan. Karena kalau di masa saya mungkin gitu. Naik turun sempat ada
hilang lagi, radio baru lagi muncul. Tapi itu kan dulu band kalau mau dikenal ya harus kirim sampel ke radio dulu Pak baru bisa. Iya. Supaya mereka lagu dikenal kan harus ke radio dulu. Jangan kan sampai sana kayak karena produk rekaman juga belum ada di sana. Iya. Kecuali apa ya mesti harus keluar. Sebelum ada YouTube kan launchingnya di radio semua. Iya. Single-single band-band kan pasti radio. Oke. Dan dulu tuh penyiar itu dia apa ya? Mereka punya akses dengan perusahaan musik lah biasanya. Oke. Dekat dengan artis. Kenal. Saya jadi mengerti kenapa dulu kami sempat idolakan Kota Ruteng kayak. Barangkali. Karena informasi, mungkin karena pengaruh juga salah satunya radio barangkali kan. Lalu juga tren-tren apa style berpakaian apa semua toko-toko ada di sana. Kakak kota ini. Iya. Tapi itu sekarang. Iya. Kakak yang tua. Fashion Ruteng. Kakak Kota. Sabar dulu kalau sekarang nih kayak. Kakak Kota dan hadir sebagai kakak. Katanya iya beban kebudayaan juga lebih berat kan. Induk kebudayaan. Menggulung bukan kebudayaan, menggulung. Resiko terlahir duluan. Iya. Ya. Oke, menarik sisi yang ini nih. Iya. Oke, siap. Kami tunggu tuh share ini Kak Edon, Kak adik kakakmu nih. Bagaimana? Tidak. Saya kira apa itu Kak? Apa ya? Labuan Bajo itu kota yang akhirnya sama sekali berbeda tuh dengan yang kita kunjungi beberapa tahun yang lalu. Waktu kita mau kuliah kan kita lewat sini toh. Ya dong. Dan Ya, jauh kita itu sekali. pasti nginap di Kampung Ujung, ada satu hotel kecil dulu, gitu. Dan itu selalu di situ. Kemudian dia menjadi berubah di zaman kalian nih, zaman Aden dengan zamannya Marto dia berubah drastis sekali dan lalu kemudian kalian punya kekhawatiran itu dulu toh. Ini Manggarai masih ada tidak di Labuan Bajo? Yes. Itu juga refleksi sampai hari ini juga Itu kan pertanyaan apa tuh? Iya. Dulu kita Manggarai nih. Dulu kita Manggarai. Apa kayak mau kalian Alwo Selat Saten Salim. Kita adalah orang-orang Manggarai. Nah, Labuan Bajo itu masih Manggarai tidak sih? Itu kemarin sempat kita ke Ruteng baru-baru juga ini pertanyaan yang sama muncul lagi nih kayak. Begitu. Soal gini nih. Kalian sudah di sini nih. Manggarai di Ruteng masih Manggarai. Oke. Akan ada festival budaya dan lain-lain gitu. Siap. Labuan Bajo masih Manggarai tidak? Oke. Maaf. Apa? Ada dulu. Ya, bagi saya kayak ini perlu dijawab kayak atau ada pilihan gandanya kayak? Atau sudah ada pilihan gandanya? Tidak, belum. Iya, ini pertanyaan Bisa dijawab, bisa tidak. pertanyaan reflektif juga Iya. sampai hari ini. Ini juga yang terkandung dalam proses kekaryaan teman-teman kan. Kalau boleh kami sebut gitu kayak baru 2 tahun belakangan itu pertanyaan ini makin ingin terus kita jawab dengan proses-proses. Misalnya bisa ditandai dengan yang baru-baru teman-teman bikin musik showcase, lagu-lagu pengetahuan Manggarai juga ada dalam lagu mereka, itu dimunculkan. Plus sekaligus juga bagi teman-teman juga yang jangankan kita ya kayak yang di pesisir yang beragam ini keluar rumah itu kan sudah bahasa Indonesia. Nah, ketimbang Ruteng kan pasti kalau bukan bahasa Indonesia pasti Manggarai. Gitu. Masih Manggarai. Nah, akhirnya kan ruang terbuka lebar untuk berjarak dengan kebudayaan, terutama misalnya dengan konteks Manggarai, juga pasti terbuka lebar lagi tuh kerenggangannya atau berjaraknya gitu kan. Nah, proses-proses ini yang membantu kita melalui pertanyaan seperti ini kayak, yang membantu kita untuk terus sambil jalan kegiatannya sambil juga belajar dengan itu. Misalnya kemarin salah satu teman yang mempresentasikan karyanya di Malam Turo misalnya Lagu-lagu Kempo. lagu Kempo, makanya kita selundupkan istilahnya diskusi di dalamnya karena menyanyikan saya tidak cukup rasanya gitu. Jadi ada dialognya juga. Nah, teman-teman yang tadi saya maksud dengan berjarak tadi sekaligus belajar itu. Oh, ternyata Kempo di membicarakan Manggarai di sisi Kempo juga ada begini ya. Gitu-gitu. Nah, kalau ditanya jawabannya di proses itu kan. Mudah-mudahan semakin dekat ke sana kayak itu. Gitu. Ya, bukan. Kami mengapresiasi terutama karena saya kira saya sadar betapa beratnya menjaga Manggarai di pulau bangsa-bangsa ini, Yes. di kota bangsa-bangsa ini. Ya toh, itu kan pekerjaan yang Ya, 2 kali lipat. tidak ringan lah.
Pokoknya di Ruteng, kami menjaganya karena orang-orang di sekitar kami paham apa yang yang sedang jaga itu kami. semua. Siap. Bagaimana kalian melakukannya? Marto. Kalau kami mungkin kayak kami berupaya untuk apa ya, berangkat dari yang paling dekat. Yang paling dekat yang kami bisa jangkau untuk merayakan yang kita sebut di dalam Manggarai hari ini untuk konteks Labuan Bajo itu kayak beragam itu kayak multi dengan istilah-istilah yang besar tuh kultural, kemudian di Labuan Bajo yang kosmopolit yang begitu gitu. Ya kami mungkin ambil yang kecil-kecil tuh kayak sejak dari pengalaman tadi contohnya belajar bahasa tuh saya cukup beruntung misalnya lahir di lingkungan yang sangat bahasa Indonesia karena kami beragam. Itu salah satu contohnya dan dapat kesempatan sekolah ke Manggarai Timur dan belajar bahasa Manggarai itu Di Kisol. dan sempat merasa apa ya tersisihkan tuh karena tidak tahu bahasa Manggarai itu kayak itu selama 1 tahun awal itu kayak. Nah itu kemudian yang juga saya pikir itu sama terjadi dengan teman-teman yang akhirnya pergi kuliah keluar dan ketemu teman-teman dari wilayah lain di Manggarai itu. Nah kurang lebih seperti itu yang kami melihat kemudian itu kayak belajar mengenal Manggarai itu kak lebih ke dalam dia kayak lebih ke kami dia kemudian tuh merayakan apa yang kita punya bersama tapi sekaligus juga teman-teman itu belajar di dalamnya. Itu kalau kami. Jadi kalau misalnya pertanyaannya tadi itu di mana Manggarai di Labuan Bajo ini mungkin kami akan sebut itu Manggarai yang apa ya kayak yang kemudian bertemu dan berjumpa dengan banyak hal lain itu kayak kebudayaan lain kemudian kenyataan-kenyataan lain yang tumbuh bahkan yang susah sekali kita kejar karena dia berlari hari ini. Jadi susah sekali kita imbangi kalau misalnya mau kejar tuh kayak itu yang disebut percepatan. Dia berlari atau kita yang tinggalkan ini? Iya, atau kita yang tidak Atau cepat. yang kita tinggalkan itu barang. Iya. Oh, iya, itu sama persis dengan obrolan kita baru-baru ada pertunjukan sawah terakhir. Antara tidak peduli dengan teralihkan dengan sesuatu yang besar di Labuan. Nah, itu yang juga proses ini kan akhirnya kita bisa kenali itu tadi perbedaan tipis tadi itu antara teralihkan dengan sesuatu yang terjadi berkembang di Labuan atau kita justru tidak peduli. Nah, proses-proses ini kita belajar untuk mengenali itu. Yang paling penting juga sebenarnya Kak ya. Ini barang ada karena kami tidak tahu. Iya. Oke. Karena kami tidak tahu saja. Merayakan ketidaktahuan sebagai bagian dari pengetahuan. Dengan cara cari tahu, bikin dengan apa yang kita bisa. Gitu. Musik diaktifasi, kepenulisan mungkin tipis-tipis kayak dipelajari apa segala macam. Ya sambil jalan sambil belajar lah gitu. Agak repot nih kalau hanya ribuan orang 3-4 yang peduli terus yang lain tidak peduli. Iya. Itu agak repot toh. Karena membangkitkan kepeduliannya orang tuh. Wih. Nah, bagaimana video game melakukannya? Bagaimana bawa kolom melakukannya? Nah, untungnya Kai. Saya belum tahu ini jawabannya tapi kalau kita boleh sebut jawaban hari ini gitu Kai. Untungnya ada kesadaran arsip Kai. Nah, karena arsip itu kan dia kan menembus batas ruang waktu kapan bisa kita bicara. Nah, ketika proses ini berjalan jangan ditinggalkan biar tidak menguap. Paling tidak meninggalkan dokumentasi atau yang kita sebut arsip, termasuk obrolan ini kan. Nah, ketika mungkin barangkali, anggaplah gini, saya tidak ingin menuduh juga di sekitaran kita tidak peduli kan, kita belum tahu nih, kita belum identifikasi gitu. Anggaplah ada 1-2 yang mungkin kita anggap tidak peduli tadi itu, mungkin baru 2 tahun kemudian, tapi dia tidak ketinggalan karena ada dokumentasi yang bisa dia dengar. Dia bisa melacak dari itu. Barangkali dengan itu dia bisa menemukan kesadaran yang hari ini sudah bergerak gitu. Saya ketinggalan di sini. Paling tidak sudah sadar. Paling tidak, saya ketinggalan kayaknya. Itu dulu kayak. Nah, itu juga semangat yang dipakai kalau istilah teman-teman di sini yang mau dibangun itu. Mau bikin karya misalnya kayak itu. Ya, tergantung juga dengan pengetahuan kemanggarian, konteks kita di Labuan Bajo bagaimana kita memandang kemanggariannya gitu. Nah, itu juga termasuk di dalam kita bikin karya. Tidak usah dulu pikir-pikir yang bagus-bagus dulu kayak. Bikin jelek saja kita belum itu katanya. Nah, bikin saja dulu. Nah, nanti juga itu kan bisa jadi apa? Pijakan juga. Oh, ternyata kita pernah keliru di bagian ini. Nah, itu juga yang hari ini kita sadari yang kita sebut gini. Oh, kita ini katanya nih kerja-kerja kebudayaan berarti kerja dengan produksi pengetahuan. Tapi kita lupa dengan ketidaktahuan di dalamnya. Itu bagian juga dari produksi pengetahuan gitu. Kan biasanya kalau produksi pengetahuan hanya yang bagus-bagus yang nampak kesadaran itu yang membantu untuk paling tidak menjawab sementara pertanyaan kami misalnya. Lalu kayak
apa namanya, kalau saya boleh ini kah tambahkan gitu tuh. Boleh sih. Apa namanya kayak ini teman-teman kemudian tuh kayak pelan-pelan merayakan dan melihat berupaya untuk menaruh kesadaran di depan itu kayak. Oke, yang ada yang bilang tadi misalnya ketidaktahuan. Nah, kita coba menyadari itu tuh kayak sebagai ketidaktahuan tuh, sejak kalaupun misalnya ini kita bikin karya sejak dulu, kemudian kita abaikan dulu soal apa namanya standar bagus dan tidaknya, tapi kita mulai bikin karya. Nah, kita tidak hanya begini kayak berupaya untuk yang penting bikin karya, tidak. Kesadarannya kita taruh di depan bahwa oke, sejak awal memang kita tahu ini jejak pertama, pijakan. Itu yang kami sebut kesadaran. Lalu kemudian kesenian itu kayak untuk kami itu kemudian menjadi apa ya? Kalau pakai istilah Pelumas lah ya. Iya, pelumas. Kadang-kadang dia menjadi alat kerja, metode yang begitu-begitu tuh kayak. Pelumasnya kalau kita injak, Iya. licin bisa jatuh itu. Pak. Kemudian yang ketiga kayak berbahaya sih. di jalan. Makanya kesel ya, Mas. sebelum bikin pelumas sih tadi tuh skill biar tidak keseimbangan lah bisa Tidak, dijaga. supaya lancar. Waktu sekarang hari Oh, begitu kan? buka kunci roda itu kan. Supaya lancar Hanya ya. untuk turbulensi supaya lebih bagus ya. Lalu kayak Oke. lalu yang ketiga kayak apa namanya yang saya mau tambahkan juga itu kayak soal ini apa tadi itu bagaimana kemudian kami melihat arsip itu kayak itu arsip itu kemudian itu kami tidak berupaya untuk mengejar yang besar dan yang terlebih dahulu yang pertama-tama, tapi juga berangkat dari merekam apa yang Hari ini. ada hari ini yang kecil-kecil yang kita punya. Nah, kesadaran tentang apa yang terjadi dahulu tuh kadang-kadang itu kami temukan ketika di proses merekam apa yang terjadi hari ini. Nah, mau tidak mau kita harus, misalnya contohnya kalau kita kembali ke omong tentang musik pop daerah Manggarai, berapa tahun, 1 dekade lah misalnya gitu belakangan, ya mau tidak mau kita harus ke beberapa dekade yang sebelumnya dan melihat misalnya Bapak Edi Ngambut di Malam Turo 4 misalnya. Kita minta dia nyanyi dan mendengarkan dia bercerita. Nah, itu. Oke, ini nih. Supaya jangan lompat-lompat ya. Buat yang ikut semacam radio, buat yang ikut kamu punya channel YouTube misalnya, buat yang ikut apa yang kita bicarakan mungkin mereka langsung tangkap gitu ya. Cuma yang baru nonton nih, yang baru nonton, kita perlu tahu apa sebenarnya yang sedang video sejak kapan video game mulai bekerja dan apa yang mereka kerjakan, apa sebenarnya visinya. Barang apa ya? Sebelum kita lanjut jawab, apa ya? Halus betul perpindahannya dari Segolino ke kita. Ternyata pelumas yang lebih licin datangnya dari sana. Tahun berapa? Kan kita mulai dari situ nih supaya pengetahuannya sama gitu. Siap. Oke, siap. Iya. Itu umur juga teman. Ya, lanjut aja. Pokoknya tidak jelas. Ini podcastnya siapa? Ini tidak jelas itu. Makanya semacam ya kan. Semacam radio. Semacam radio. Ya kalian. Oke, apa kayak? Nah, ada yang menarik. Saya selalu cerita ini kalau ada pertanyaan serupa kayak gini kayak. Pertama itu kalau nanti Marto bisa menimpali nih beberapa hal soal ini tuh. Di tahun 2008, kalau tidak salah 2007, 2008, 2009 ada gelombang kayak sekolah setelah SMA, kuliah. Jadi ada gelombang untuk sekolah itu lebih tinggi. Nah, yang saya maksud dengan itu tuh kan dulu itu kalau kita kan rata-rata di sini ini kan yang penting sudah tahu baca. Sudah cukup sudah. Lebih baik kerja saja. Sama sih kau pulang kerja juga gitu. Nah, kebetulan di angkatan orang tua saya itu baru di angkatan orang tua saya tuh yang di pesisir misalnya kayaknya 4 saja yang kuliah kayak. 4 saja. Nah, makanya saya bilang ada gelombang besar itu pas di 2007, 2008, 2009. Paling gelombang besar itu 2009 kayak. Semua orang kuliah. Nah, di sana akhirnya kan apalah kayak juga tahu tuh ketika bertemu di tempat lain memilih kuliah tuh akhirnya kan dulu belum ada kampus kayak kecuali di Ruteng kayak. Nah, waktu itu kan yang di pesisir ini kan karena akses ke Makassar gampang. Ya, satu kali jalan saja kan. Surabaya, apa segala macam, Bali. Nah, memilih kuliah berarti merantau. Kemudian di sana dapat sudah referensi itu kayak. Nah, referensi-referensi itu yang kemudian ada di Makassar ya? Di Makassar saya kayak. Pulang kampung, ketemu sudah teman-teman yang kuliah di. Untungnya itu liburannya sama kayak itu. Pulang kampung,
sudah. Waktu itu kan ya biasa mahasiswa ini kan sudah dapat di kampungnya orang nih. Bagus kita coba kayaknya. Kita kayaknya yang apa nih? Yang style nih kayaknya, yang tunjukkan sesuatu yang dianggap baru waktu itu kan. Nah, di situ kayaknya salah satu cikal bakal ada komunitas hari ini video game. Itu setiap tahun pulang kampung selalu bikin sesuatu. Makanya juga dulu itu ada bikin seminar lah, seminar kemudaan ala-ala yang begini sekali lah dulu itu juga. Tiba-tiba demo kayak. Demo. Tiba-tiba Bawang Makassar kalau itu. Kalau demo kan. Aksi 98 itu. Tapi betul itu. Sorry, Dari Makassar. Aksi 98 itu penguatnya dari Makassar tuh. Demo saja Kayaknya kan. Nah, tapi yang menarik kayak kalau saya pribadi waktu itu saya kan memang orang yang pemalu kayak itu. Kalau di demo itu biasanya saya urusi dokumentasi saya. Oke. Gitu, ambil gambar. Bukan, dia takut ditangkap. Takut ditangkap. Takut foto masuk koran dong. Dulu tuh demo malu-malu yuk. Dulu tuh demo 97 98 tuh kalau kau foto masuk koran, besok kau ke satu tempat lah gitu pokoknya. Lanjut. Nah, itu juga akan bisa membaca juga kondisi di Makassar mempengaruhi kita kayak. Karena di Makassar itu ada hal juga yang lain karena sebelum reformasi tempat yang paling aman kan di kampus untuk bertukar pikiran. Di luar kan jaga-jaga sembunyi-sembunyi. Nah, akhirnya saya juga cukup beruntung karena kemudian Makassar waktu itu berkembang. Apa yang terjadi di kampus bisa dipindahkan keluar. Termasuk embrio-embrio komunitas-komunitas yang hari ini kita lihat berkembang di sana kayak kampung buku, kata kerja. Itu semua yang sudah lama di kampus tapi setelah aman di luar dianggap pas reformasi itu mereka bawa. Itu juga mempengaruhi sadar tidak sadar sebenarnya Kalau di perspektif sana kan saya. memang wajib ya kita harus keluar. Iya. Apa yang kita dapat di dalam itu kita harus bawa keluar ya. Itu salah satu hal lah yang maksudnya beruntung baik dapat sekali. kesempatan belajarnya kayak. Nah, sampai di Labuan bertemu juga dengan teman-teman pengalaman di kampus di tempat lain lah kayak itu, Jakarta, Surabaya, segala macam. Dan kebetulan teman-teman sekawanan sehari-hari bergaul yang juga hobinya sama di seni. Disitulah tumpah uji cobanya. Nah, coba-coba sempat juga bikin ada namanya komunitas kolong rumah dulu sebelum ada video G. Nah, kemudian dia 2016 waktu itu bikin begitu. Kemudian 2019 kebetulan pulang semua sudah kayak. Nah, kita melihat waktu itu kolong rumah akhirnya di dalam itu kan ada juga komunitas-komunitas lain. Kayaknya kolong rumah bisa jadi proyekan kolaborasi deh. Nah, di situ juga mempengaruhi akhirnya video G juga muncul. Nah, video G itu sebenarnya dia juga irisannya juga dipengaruhi oleh wisata waktu itu di sini karena teman-teman di video G itu adalah orang-orang video. Iya. Video trip ini kan ambil gambar tuh. Foto video trip. Oke, bagaimana kalau kita jadi video G ini sebagai channel YouTube untuk membicarakan kampung. Kita bikin kayaknya waktu itu pede-pedean bikin dokumenter gitu. Nah, belum sempat jadi dokumenter. Kondisi lain juga ada. Ternyata bukan anak video sih yang mau berkomunitas karena komunitas tidak banyak dulu kayak itu. Ya, di tahun-tahun begitu. Sudahlah kalau begitu biarlah nama itu kita pakai. Kemudian dia berubah menjadi komunitas. Di dalam itu sudah kerja-kerjanya multidisiplin gitu kan. Belum sempat jadi dokumenter yang kita bayangkan. Dia sudah ingin beragam gitu. Oke, ya. G di belakang itu yang akhiran Manggarai. Manggarai, gitu. Gitu. Ayo bikin video lah. Video G. Gitu. Sudah sampai hari ini itu sudah tadi karena semangat karena tidak memikirkan hanya teman-teman video saja atau fotografi, sudah teman-teman yang lain yang bahkan tidak seni juga punya alasan masuk ke komunitas ini karena mau masuk video G seniman kerja seni saja. Makanya hari ini ya cukup beragam itu juga merespon kondisi Labuan Bajo yang Marta tadi sebutkan mention tadi soal keberagaman tadi gitu. Ditambah kondisi saat ini juga komunitas tidak banyak waktu itu. Di Labuan Bajo. Labuan Bajo. Itu hal yang lain ya karena 2019 sebelumnya kan sudah ada juga teman-teman kita di rumah kreasi waktu itu kan juga bikin toh. Iya. Ada banyak juga di situ. Hanya waktu itu saya merasa pas kita pulang kampung semua keadaan menjadi lesu komunitas di mana semua komunitas yang selama ini nih. Nah, tidak ada jalan lain ya menggerakkan apa yang kita bikin sudah. Itu padahal kan sebenarnya cuma channel YouTube sebenarnya itu dulu kayak. Kemudian menjadi beragam. Menjadi pejuang kebudayaan. Waduh. Pertemuannya itu kayak karena pulang kampung. Termasuk juga Marto akhirnya beririsan dengan teater juga kan.
Iya, itu tanaman semua tuh ada di sini gitu ya. kayak gitulah. Lalu oke, sejak itu sampai sekarang apa saja yang sudah pernah dilakukan atau Kalau kami kakek, tadi tuh kami catat juga apa yang kalian omong itu sebagai bagian dari perjalanan. Nah, itu yang dilakukan. Nah, sejak 2019, 2020 pandemi itu kayak teman-teman kemudian bikin apa ya? Beberapa kegiatan yang kemudian pelan-pelan didorong menjadi program dia tuh. Hari ini kan sebut program. Hari ini dia Dulu bikin. dulu ya. Program karena ada dana. Oh ya kayak tidak juga Kalau tidak tanpa dana bukan program gitu namanya tuh. Tidak, itu kata program akrab juga di komputer. programmer lah. Programmer. Sebenarnya cikal bakalnya ada. Cikal keilmuan komputer lah ya. Ampun, aduh. Bukan, itu kan bahasa apa ya? Struktural. Struktural di program. Ya. Pertama kayak kita beradaptasi dengan istilah-istilah itu kayak Ya. kita belajar sambil kemudian bikin juga kayak. Nah, yang kita hasilkan itu kemudian dalam yang kita bisa sebut hari ini kayak ini menjadi program itu kan dia kemudian tumbuh setiap tahun itu berdasarkan kebutuhan tahunan dan berdasarkan teman-teman yang ada di dalam komunitas. Internal sekali dia sifatnya kayak melayani kebutuhan belajar, kebutuhan mengembangkan diri bersama, sekaligus juga personal teman-teman di dalamnya. Ya komodir semua nih ya. Iya. Yang mungkin Kedengaran berat langsung. yang mungkin ini kakek, yang mungkin kita bisa bikin ya kayak, yang bisa kita jangkau karena kami itu kayak selalu mulai dari hal-hal yang ini tadi tuh, yang dekat, yang kecil-kecil gitu tuh. Maka adalah macam kalau bisa disebut tuh kayak seperti Sapa Tetangga hari ini, Platform riset, ya. praproduksi kekaryaan. Oke. Kita pergi ke tetangga, bercerita dengan mereka, kemudian dengan semangat apa yang kita sering sebut itu kayak telusur, rekam, salur. Nah, itu ada dalam semua kegiatan dan program kemudian yang kita itu bikin. tiap apa? Tiap bulan, tiap minggu? Dia itu kayak diagendakan sejak awal tahun tuh kayak akan terjadi berapa kali dalam setahun dan dinegosiasikan dengan program atau kegiatan yang lain begitu. Jadi susah sekali dia apa ya, dibikin penanda reguler tapi hitungannya itu durasi kayak berapa kali dia dalam tahun ini. Nah, itu salah satu contohnya. Lalu kegiatan dan atau program lain itu yang kita bikin juga itu yang kita kenal baru-baru ini kah Malam Turo misalnya kayak Itu pembelajaran dari video live session juga. session, ya. Oke. Itu tanpa penonton. Bedanya cuma di situ, tanpa penonton. Oh, ya. Motifnya belajar recording Ya. dan videonya bagaimana dan audio lah. Berkembang kemudian menjadi Malam Turo. Malam Turo dan Itu karena waktu COVID itu keluar COVID, pertamanya benar, live iya. session, makanya tanpa penonton kan? Iya, di bengkel kayunya Om Yaya. Sama. Podcast Salam dari Ruteng kan waktu Covid. itu kayak lalu ada juga rangkaian apa ya kita sebut cerita begitu kok kayak dialog kalau mau dengan yang serius-serius toh. Nah, sebenarnya itu dia bagian dari program merekam apa tadi itu cerita warga tadi. Hanya kemudian dia dipecah dengan berapa jenis rangkaian kegiatan tadi itu kayak itu. Salah satunya dialog. Salah satunya tadi dialog misalnya begitu. Podcast juga ini. Podcast juga termasuk di dalamnya. Kemudian dia pelan-pelan itu kan berdiri sendiri tuh dengan semacam radio kalau podcastnya. Seperti itu kayak. Kemudian juga yang kita bisa sebut hari ini tuh kita punya program karena ada teman-teman yang suka masak dan belajar masak. Baik nih karena semangat pengarsipan tadi telusur rekam salur itu. Oke, kenapa kau dan teman-teman yang mau di situ tidak telusur rekam salur pangan misalnya gitu, tapi mulai dengan tetangga misalnya risetnya kalau kita boleh pinjam kata riset itu riset rumah sendiri dan tetangga begitu mencatat Resep atau Ya. Itu ada bukunya itu kan? Iya, resep tetangga. gitu tuh. Iya, Itu balas hasil tadi riset Kak Armin semua itu. sebut buku, balas lagi nih. Ada buku tuh. Resep tetangga kan? ya, seperti tadi Iya. Bukunya dapat di mana? dapat di bawah kolong arsa Bisa dapat ya buku resep tetangga bisa didapatkan di bawah kolong Kolong. di Arsop. Editornya itu siapa? Eka Putranggalu. Dari Momir. Jadi kita rangkul semua ini anak Flores. Toh? Karena murah.
teman sendiri kan. Kalau minta bayar saya pukul. Bukan, lebih afdolnya sama-sama susah. Sama-sama susah. Macam tadi tuh, sesuai dengan apa tuh? Kita punya slogan tuh. Ya, oh siap. Duduk sama berdiri. Jadi sama-sama. berdiri sama saja, duduk sama omong, sama-sama susah. Ya oke, artinya sudah banyak ya yang bisa yang pernah dilakukan. Kemudian kalian itu kan punya event Tahunan. anual, pesta kampung. Itu gimana? Mungkin bisa ditambahkan tadi Marto soal akhirnya kami 2 tahun belakangan ini paling tidak 1 tahun saya itu coba melihat semua yang kita bikin, apakah ini disebut kegiatan atau ini justru program atau turunan dari penunjang program. Itu baru tahun-tahun ini yang kita sebut itu ada 4 kata kunci lah. Ada secara besar itu mana program akademi, kita sebutnya akademi ulang alik lah ya, yang ada mengandung workshop, mengandung pembelajaran lah, termasuk riset itu gitu kan. Bahkan magang. Nah, magang itu termasuk. Lalu yang kedua itu ada festival ya. Sebelum itu apa? Sebelum community base tadi sudah pertama. Community base yang pertama, kemudian ada akademi ulang alik, lalu ada festival yang sekarang ini sedang bergerak. Kita pengen ada ekonomi komunitas. 4 ini kayak. Dari community base, akademi ulang alik, Sesak nafas saya. lalu Ekonomi sesak. Itu kenapa Bapak Kolong misalnya dia punya banyak lagi site di dalamnya kayak. Bapak Kolong secara manajemen kayak. Ada arsop ini, ada studio misalnya studio merekam, home recording, jasa juga. ada jasa dan sewa alat. sewa alat begitu. Kemudian juga ini tuh kayak tuh dia jadi ruang yang beririsan dengan yang lain tuh kayak akademi, ada yang mau belajar sama-sama di studio, ada yang mau belajar sama-sama di arsop, yang begitu-begitu tuh kayak. Kita bikin sendiri punya tautan. Pernah ini tidak? Ya. Pernah merasa ini sia-sia atau tidak? Maksud saya gini, Labuan Bajo itu kota semua bangsa tuh. Jadi semua orang ada di sini, semua kepentingan ada di sini, bisnis ada di sini, mafia ada di sini. Yang kayak gitu tuh. Makanya Ada ya? tidak ada. Saya baru dengar istilah mafia. Tidak Itu ada apa kayak? tidak ada mafia. Tidak ada mafia di sini, tapi maksudnya ada lah orang-orang besar di sini. Ada yang nama samarannya gitu. Ibu-ibu, mama Fia. Mafia. Bukan, pernah tidak merasa ini kita terus atau bagaimana ini? Atau tidak mau, mending kita buka usaha apa Iya, gitu, toh, sama maksudnya- kayak yang lain nih. Berbisnis yang lain lebih menggiurkan. Lebih menggiurkan. Karena kok Marto tadi bilang soal kesenian dan ekonomi tuh. Ekonomi. Siap. Ya. Gitu. Itu bagaimana? Irisannya layarnya banyak kayak. Secara personal ada, secara komunitas juga ada refleksinya. Kalau saya pribadi tuh kayak sebenarnya 2019 itu saya masuk pandemi lah, sebelum itu tuh saya ingin berhenti kayak mau jadi yang kita sebut normal, PNS, apa segala macam. Kayak gitu. Maksud saya adalah itu untuk konteks di sini kayak. Dengan referensi saya yang terbatas waktu itu gitu. Atau kerja apalah gitu. Nah, untungnya di secara bersamaan itu waktu itu saya punya pengalaman pribadi juga kayak definisi sukses bagi orang tua kita tahu lah kayak itu. Ya. Saya memang dulu itu 5 tahun sebelum pulang kampung memang sudah ada proses secara sengaja meyakinkan orang tua. Pulang kampung, momentum wisata itu membantu juga membuka pengetahuan orang tua waktu itu. Sementara waktu itu saya sudah hampir tidak ingin melakukan yang beginian. Normal-normal aja lah kata. Jadi pegawai gitu ya. Atau gitu-gitulah. Kalau waktu itu saya ingin cetak undangan saya kayak. Oh, cetak Oh, iya. sempat Cetak ya. undangan sih saya. Iya. Desain saja saya tahu. Iya. Buka usaha jasa. Buka usaha saya begitu di rumah saya. Undangannya orang ini ya. Undangan nikahnya orang saya. Oke. Kayak gitu saya. Gitu. Nanti Kenapa kok tanya gitu? Itu maksudnya siap. Maksudnya kan kalau pas nikah sendiri kan bikin sendiri, toh? Gitu maksudnya kayak itu. Atau Daeng yang bikin? Kau punya Daeng yang bikin? saya punya kok yang bikin. Oke, sip. Nah, waktu itu sudah secara bersamaan juga ngeklik waktu itu. Saya diuntungkan juga di keadaan Labuan, orang tua melihat karena adik saya jadi contohnya. Adik saya dia sudah di rumah sakit waktu itu dia mau menikah. Sementara butuh itu barang untuk biaya pernikahan. Dia tinggalkan rumah sakit dan kelihatan buktinya bahwa 1-2 bulan saja dia cari sudah bisa. Tahun itu ya. Tahun itu 2 bulan saja. Pas saya juga sudah pulang.
Sedikit lagi saya pulang. Kan nikah dia baru saya pulang tuh. Orang tua juga punya referensi. Labuan Bajo ternyata ada pilihan hidup yang lain. Karena itu tadi itu satu sisi bagi diri saya. Tapi kalau Karmin pertanyaan kemudian tanya soal konteks komunitas, seringkali sebelum ketemu Marto. Kalau saya ya yang kita sebut tadi selalu merasa sendiri. Teman-teman jalan sunyi tuh ini tuh. Kayak gitu. Teman-teman yang keluar masuk kalau komunitas kayak itu, teman yang selama ini sama-sama juga memilih jalannya sendiri. Itu juga tidak bisa kita karena pilihannya juga menjadi penting bagi dirinya gitu. Nah, bagi saya itu ada dua di fase konteks komunitas kayak Sadam dan Marto menurut saya. Sadam waktu itu saya curhat soal gini ya. Dia bilang, Sadam, apa masalahnya dan kita begini, kenapa nih? Kalau menurut saya jarang ketemu kita karena sibuk semua sudah. Kayaknya kita butuh tempat nongkrong. Langsung tiba-tiba dia tawar. Saya persis di bawah ini, dekat pantai dia cerita. Sabar Dan, mari kita ke yang hari ini kita bilang Bokolong. Ada tempat simpan gudang. Waktu di sini kan resto nih yang kita dudukin dulu kan resto. Dulunya. Di bawah itu Bokolong hari ini itu tempat gudang makanan. Tidak terkelola 5 tahun. Dia bilang, sabar Dan, mari kita ke atas. Apa ini? Dia buka pintu lan. Di sini sudah kita bikin. Mari kita ubah. Nah di situ sudah perbaiki plafon apa segala macam, jual baju perbaiki plafon apa segala macam dilakukan sudah waktu itu. Di situ sudah kelihatan, kayaknya bisa ada potensi ekonomi. Kesadaran juga ada di situ sudah. Karena jual baju pesiar waktu itu, jual baju pesiar bisa bikin plafon kayak. Plafon bisa. Kayaknya bisa nih. Boleh nih gitu. Saya sudah semakin diteguhkan. Kayaknya bisa lanjut ini kayaknya. Bisa hidup kayaknya nih. Jalan terus lah teman-teman. Di situ juga diaktifasi meskipun hari ini atau waktu itu juga teman-teman tanpa bawa kolom juga sudah bisa hidup dengan masing-masing. Fotografi, videografi, segala macam lah. Itu yang kedua. Tapi setelah jalan-jalan lagi ya masih ada bayang-bayang itulah kayak itu. Ketemu lah Marto. 2020 ya. Itu Marto keluar dari Frater tuh. Iya sudah. Kayak yang saksi. Ketemu Marto lah. Surat di saya. Nah, saya waktu itu belum benar-benar masuk karena waktu ada proyekan Tanah Lino waktu itu, garapan teater teater lah. Akhirnya, orang tidak sembarang menurut saya. Ada teman kayaknya ini. Pemikirannya pemikir katanya kalau yang ampun. Boleh nih kayaknya nih. Akhirnya itu tadi. Itu juga jadi kesadaran bahwa untuk meretas problem-problem seperti itu, menghadapi Labuan Bajo yang macam-macam ini segala macam dengan cara itu. Cari teman yang mungkin kebutuhannya serupa kayak. Nah, sembari juga yang sekaligus menjawab, jangan-jangan yang kita lakukan dibutuhkan juga oleh teman-teman lain. Sekaligus gitu kan. Nah, kalau ada ini bertemu Ans misalnya yang hari ini merekam gambar ini untuk sampai hari ini juga itu karena ternyata ada yang butuhkan juga. Padahal sebenarnya motivasinya dari kita ini. Kita memang yang butuh kan. Kita yang butuh. Nah, itu cara menurut saya mengimbangi Labuan Bajo. Karena kalau melayani yang kita tidak bisa dari segi modal kalah. Dari segi skill kurang apa teman-teman kita yang dari Jawa misalnya sudah duluan mengalami itu, yang mereka sebut sebagai industri segala macam. Tidak kita, saya awal-awal memang waktu itu benar-benar dianggap ingin dilawan, sampai ada istilah jangan jadi tai di kampung sendiri sudah pernah ada kita lain. Tapi kemudian cara berpikir juga keliru. Kayaknya yang hari ini kita sebut bagaimana cara imbangi dengan cara apa yang optimasi atau potensi kita yang kita kasih keluar kita kelola apa yang kita punya. Dengan cara itu juga ternyata juga cara untuk menghadapi kondisi saat ini gitu. Nah, satu sisi yang sedang kita uji coba tadi ini karena Labuan Bajo kalau mau segi modal sebut saja barang-barang besar di Labuan Bajo teman-teman kita di sini sudah tidak ada nyaris. Nyaris tidak ada sudah. Caranya yang barangkali saya yakin hari ini yang mungkin saya tidak ingin bilang tidak gitu ya, tapi belum mereka punya gitu ya. Karena juga tidak bisa kita hindari yang begini datang bertumbuh terus. Mungkin community base yang tidak mereka punya, community base. Yang kita sebut modal kebudayaan, modal sosial, apa segala macam. Itu yang teman-teman punya kan. Yang hari ini misalnya saya juga cukup terkejut ketika
berapa hari sebelum peluncuran tiba-tiba karya banyak kayak. Yang ini nih. Yang ini lukisan tiba-tiba muncul lukisan. semua. Menurut Memo, Ini orang kirim semua nih ya. iya menurut Memo itu karena energi yang kita kerja itu sampai ternyata kayak. Yes. Kayak gitu. Oh, ini yang tidak bisa dihitung, tidak bisa diuangkan. Gitu. Yes. Nah, ternyata Tanpa juga minta tuh ya. iya ada yang Tanpa minta. minta. Bahkan Alfi karyanya tidak mau keluar kayak. Di sini baru beberapa karya yang tidak mau keluar itu dia kasih keluar. Dia mengaku begitu di Memo. Saya lalu, ini yang selama ini yang mungkin kita tidak bicarakan secara program, Ya. ada ini barang ajaib. Kayak gitu kan. Itu yang mungkin bisa sementara bisa menjawab pertanyaan Kak Admin, cara menghadapi ini. Gitu. Iya. Sembari juga barangkali dengan tatapan secara program, ya barangkali kita bisa sebut sudah tadi itu ukuran-ukuran modalnya berapa secara uang, iya. bikin artshop itu modalnya berapa sih, sudah ada belakangan gitu kan. Kayak gitu-gitu mungkin sementara, mungkin Marto bisa tambahkan. Kalau saya itu tadi kayak mungkin Arin sudah bicarakan tadi apa yang jadi kegelisahan dan juga percakapan bersama begitu tuh kayak itu selama ini. Nah, kemudian hari ini kan kita tiba bagaimana mengkonversi balik semua itu kepada yang kita anggap masih butuh diperjuangkan lebih dari itu. Misalnya sisi ekonomi itu. Sisi ekonomi. Karena selama ini contoh paling dekatnya situ kok kayak kita dapat dukungan misalnya modal sosial kah, modal kultural banyak. Nah, bagaimana caranya kita balikan itu lagi supaya dia dia menjadi modal ekonomi gitu yang kita punya bersama kemudian. Itu yang hari ini sedang diupayakan gitu bersama kayak. Nah, untungnya juga tuh kayak kan ada gelombang waktu itu pandemi kan istilah ekonomi kreatif sudah mulai disebutkan oleh yang punya yang membangun kebijakan. Kemenparekraf. Meskipun sebenarnya itu tanpa istilah itu kan sudah ada sebenarnya. Iya. Makin diperteguh lah Ketika ada istilah ekonomi kreatif itu. Yang hari ini sudah muncul juga ekonomi sosial entrepreneurship lah. Ekonomi hijau juga ada itu. Ya, gitu-gitulah. Ternyata kurang populer di Indonesia. apalah kayak yang selama ini mungkin kemampuan kita mengungkapkan yang begitu akhirnya juga bisa dibantu diungkapkan juga di sisi kepemerintahan misalnya. Iya. Oh, ada juga sebenarnya gitu. Meskipun sudah ada prakteknya sudah lama lah di tempat lain sudah banyak. Iya. Dia bagus karena akhirnya itu menjadi produk undang-undang dan lain-lain gitu kan. Iya. Siap. Oke, kira-kira begitu kami punya ini Kak. Perjalanan sampai dengan hari ini kita duduk. Berapa tahun sudah kira-kira nih? Kalau video game sendiri kan kalau kita menandai kelahirannya itu kan sejak dari idenya sebagai kanal YouTube itu kan 2016. Itu Januari. Sejak ada catatan proses waktu penandanya gitu. Waktu itu proses 8 tahun sudah ya. Iya. Mau berulang tahun sampai yang keberapa ini kira-kira ya? Yes, that's the point. Itu kira-kira pertanyaan. Pertanyaan menarik sebenarnya. Kalau itu Kamu kan sudah sampai di titik ini, mau sampai kapan? Sudah 8 nih. Susu windu ya. Satu window. Kalau misalnya saya saya punya harapan, saya secara pribadi ini kita bisa jawab masing-masing. Ini Kak akan menjadi bagian sebagaimana laku keseharian dalam kerja yang kecil-kecil kami bilang itu. Mestinya normal saja. Ini Kak menjadi bagian dari keseharian. Jadi panjang dia sampai saya selesai misalnya gitu. Rutinitas lah. Rutinitas. Kalau sayanya kemudian dia sebagai community base dan yang lain-lain tadi itu, kalau boleh Kak, selain kami, misalnya dia juga tetap ada dan dirayakan, dikerjakan oleh teman-teman lain. Iya. Itu kalau saya. Iya. Saya lupa juga menyebut ada salah satu titik penting juga secara berpikir waktu itu kayak. Sebelum ini benar-benar kita sebut sebagai komunitas itu video game awal-awal. Ada teman yang tanya, kalian punya komunitas dampak bagi masyarakat itu apa? Iya itu. Nah itu pertanyaan yang menarik sekaligus bisa ditimpali sebenarnya karena proses perjalanan. Saya bilang ada satu sisi juga pertanyaan itu perlu diperiksa bahwa kita yang dalam komunitas itu masyarakat itu sendiri sebenarnya yang harus diselamatkan juga. Yang hari ini kita sebut kadang-kadang dianalogikan sebagai kalau kita naik pesawat yang perlu diselamatkan kita dulu toh penyelamatannya toh, baru di sampingnya. Gitu. Yang sisi ini yang kadang-kadang lupa diingatkan. Selain kita berkontribusi sekitar, kita juga harus diberi gizi Kak. Saya kira itu. Saigulin itu awal-awal dibuat. Saigulin itu artinya bumi menarilah gitu. Awal-awal dibuat tuh karena kesadaran betapa kita buruk berlaku terhadap lingkungan. Gitu. Kemudian terus siapa nih yang harus diperbaiki? Gitu. Apakah orang di luar atau kita? Dan
Lalu di Saigolino sekarang selain produksi-produksi yang lain tuh ada satu hal paling penting, itu adalah kesadaran lingkungan. Jadi misalnya saya nyetir lalu kemudian kita makan snack di dalam mobil, lalu kemudian tiba-tiba ada yang buang sampah keluar, mobil berhenti. Dia harus turun dan ambil dan pungut dan simpan lagi di mobil. Kemudian tadi dalam perjalanan dari Ruteng ke Labuan Bajo, kita sempat berhenti di tower di Golo Menes. Kemudian karena banyak sampah, lalu kita sempat bakar-bakar. Tapi saya kira intinya itu, orang selalu bertanya tuh, ngapain berkomunitas? Apa dampaknya buat orang lain? Tidak. Mungkin itu terlalu besar buat kami gitu. Yang sedang kami lakukan adalah memperbaiki diri diri sendiri dulu. Jadi orang-orang yang kita anggap sebagai pejuang kebudayaan atau apapun kalau kamu punya istilah itu, kami sedang memperbaiki diri sendiri sebenarnya. Siap. Jadi kita memperbaiki orang-orang di dalam, dengan kita di dalam menjadi kuat, mudah-mudahan orang-orang lain terinspirasi, kan gitu toh. Jadi terlalu besar kalau misalnya pertanyaan apa dampak buat lingkungan. Please, we are not that big. Aduh, kayak itu bebannya menggunung. Iya kan. Yang penting kita punya kesadaran dulu kan. Maksudnya Marto punya kesadaran, Aden punya kesadaran, dan itu kemudian ditularkan tidak dengan kampanye verbal, tapi dengan perilaku dan lain-lain. Ini sederhana ternyata itu. Kalau saya dan Marto tahu di Lukas 16:10. Itu apa itu? Saya tidak tahu kalau Daeng dengan Aden. Aden sebentar. Bagaimana? Lukas 16:10 itu Kandaku. barang siapa setia pada perkara kecil, ia juga akan setia pada perkara-perkara yang besar. Makanya sih orang-orang ini adalah orang-orang yang akan pegang Labuan Bajo beberapa tahun kemudian. Karena mereka sudah setia pada perkara kecil. Artinya kalau kalian misalnya tiba-tiba tertarik untuk terjun dalam dalam dunia politik yang artinya kalian memegang kebijakan. Politik keseharian ini kayak. Ini politik juga. Maksudnya bikin podcast ini juga politik. Nah, itu kan kita punya soal toh. Soal kita adalah misalnya orang-orang yang terjun ke politik banyak yang tidak melalui proses-proses kecil. Oke, siap. Itu banyak toh yang tiba-tiba secara kapital dia ada dan lain-lain tiba-tiba dia. Nah, sementara misalnya ada banyak sekali pejuang-pejuang kecil ini yang paham betul cara kerjanya dan mereka tidak punya modal ekonomi yang kuat ya. Gitu. Itu kan selalu jadi soal kan? Nyaris di banyak komunitas. Begitu. Makanya kalau nanti ada pileg dan lain-lain, pilih orang-orang komunitas. Asik. Ada kayak Marto dan Aden bisa juga berdonasi di bawah ini nih. Sangat layak. Sangat layak. kan? Ampun. Oke, kita apa ya? Kita beri. Tanya balik kurang kayaknya kita nih Marto. Iya, Kandaku. Kita jalan-jalan ke atas loh, kita ke Saigolino dulu tuh. Karena Karmin sudah mulai, jadi kita tangkap apa yang Karmin sudah mulai. Kalau Jangan begitu- dulu, ada satu yang belum apa tadi? Kayaknya lolos nih. Oh iya. Om Daeng belum Om Daeng cerita belum juga cerita. kayaknya tadi. Serius. Bagaimana apa nih? Dia ini dulu fotografer. Oke. Kemudian patah hati di fotografi, lalu belajar desain grafis. Tapi dia kan lulusan perikanan. Tolong buka. Klarifikasi juga. Tidak kenal itu dunia. Klarifikasi. Klarifikasi. Siap. Klarifikasi. Kemudian dia Supaya jadi baru kita tahu di Ruteng kan tidak ada laut kayak itu. iya tahu. Selesai. Ikan naik Ruteng ada lagi. Ikan naik ruteng kan? Ada lagu. Tapi dia desainer grafis di Klub Buku Petra, kemudian desainer grafis Forces Festival yang kedua di ND, kemudian menciptakan beberapa logo komunitas di Ruteng, Saigolino, Klub Buku Petra dan Teater Saja itu dia yang bikin logonya. Gitu. Silakan bertanya-tanya. Oke. Karen, saya sudah tanya Karmin tadi. Iya, kenapa bisa terdampar di Ruteng? Sama kasar. Bagaimana itu? Pertanyaan adik kakak betul. Nyaris sangat Ruteng kayak bahkan hari ini. Cap nenek dari Oh ya, nenek Oke, Ruteng. siap. Nenek Ruteng, ya. Dia pulang mau jaga nenek. kita pulang kampung toh. Oke. Anak laki-laki kan harus pulang ke kampung. Itu dia punya. Kalau orang Makassar kan laki-laki harus merantau. Ya toh? Manggarai pulang kampung. Nah, karena kebetulan campuran Makassar dan Manggarai ketemu toh.
ketemu pulang kampung Iya, ya. toh, Makassar harus merantau, Manggarai harus pulang kampung. Lengkap dia nih. Lengkap. Iya, Dia melakukan dua-duanya. Kan? Dia melakukan dua-duanya. Kayak penjawaban langsung kebudayaan sekali. Yang disebut sumber inspirasi ada ternyata. Itu kan memang itu dari kakak kota betul kita Bukan. Tapi yang menarik itu. Kau bayang nih, lulusan perikanan. Toh? Layar 1 nih. Itu layer pertama. Kemudian dia yang mengubah model fotografi di Ruteng, terutama fotografi wedding waktu itu. Siap. Dia yang datang, kemudian dia tiba-tiba meninggalkan pekerjaan itu dan memutuskan menekuni desain grafis. Itu dunia yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan dunia kuliah gitu. Itu gimana, Deng? boleh cerita. Yang penting jawabannya tidak memfoto lautan lah kayak. Apa? Tidak memotret lautan. Lah. Yang intinya kan kita kan fotografi dengan desain grafis kan sekarang baru ada kuliahnya, dulu kan tidak ada itu. Semua kan mau kita jurusan apa sana bisa belajar apa saja lah. Itu kayak Kela juga sama Armin nih bukan ada belajar menjadi penyiar di kampus kan. Oke, iya. Tapi itu secara otodidak kita belajar. Lihat peluang yang ada, saya kayaknya kurang lah desain grafis di Ruteng ya kita coba. Foto-foto masih tapi lebih ke landscape sih. Menarik di sisi tadi itu mempengaruhi Ruteng di secara fotografi. Juga mungkin karena keterbatasan di sana yang mungkin juga membuat ini bergerak ya, memilih banyak apa irisan kayak mungkin ya. Kayaknya. Kan kita datang dari luar kita tuh. Iya. Kita bawa sesuatu yang baru, memperkenalkan oh ternyata begini. Saya kira itu mirip dengan yang Aden lakukan tadi di Makassar dia belajar berkomunitas kemudian Pulang kampung. Saling mempengaruhi kan. Boleh kasih penanda tahun itu kakak? 2000 berapa saya pulang Ruteng? 2010 ya. 2010. Oke. Saya baru 1 tahun kuliah kan. Kanda. Pulang bukan untuk berkomunitas, tes PNS. Iya. Tes PNS lulus. Disuruh orang tua. Seperti itu macam yang tadi bilang orang tua punya harus anaknya Siap. seperti itu. Siap. Besar sekali pengaruh kebudayaan KKI kemudian. Dan ASN lah jadi ASN. itu juga yang saya kira perlu dipercakapkan deh. Tentang PNS dan bukan PNS dan apa yang bisa kau lakukan. Hari ini berbeda so kayaknya. Iya, kayaknya dia leburannya menjadi jauh lebih cair, gitu. Jauh lebih cair karena misalnya saya dengan Daeng kan PNS tapi juga yang melakukan kegiatan-kegiatan di luar gitu. Jadi Sumber inspirasi sudah ada memang di Ruteng kayak. jadi sepertinya itu bisa dikerjakan kok. Itu bisa dikerjakan maksudnya kau tidak akan kau tidak akan kehilangan sentuhanmu sebagai pribadi yang berkesenian, tapi kau tetap bisa menjalankan pekerjaan-pekerjaan itu gitu. Dan saya kira di NTT misalnya, ketika pilihan berkesenian masih sulit secara ekonomi, gitu, maka itu juga bisa ditempuh. Gitu. Tapi ketika pilihan berkesenian misalnya di Manggarai Barat, di Labuan Bajo pilihan berkesenian itu sudah secara ekonomi sudah sangat menolong gitu. Itu silakan dilakukan. Tapi di daerah-daerah lain saya kira misalnya ketika kau merasa bahwa hidupmu lebih baik di PNS, silakan menjadi PNS. Tapi ayo bergerak untuk hal-hal di luar itu, berkesenian, menjaga kewarasan bersama dan lain-lain. Jadi dari di NTT menurut saya irisannya jauh lebih tipis untuk antara PNS dengan yang bukan PNS. Maksudnya kita pernah bekerja sama di cukup banyak event dan kalian tahu saya PNS, kalian tahu Daeng PNS, tapi kita tahu nih. Ada juga yang menembus kayak soal ini. Menembus. Ya. Itu bukan puisi kayak. Bukan. Tidak apa-apa. Bahasa-bahasa Kayak apa? Ada pertukaran pengetahuan juga di sana kan. Misalnya gini katanya, kami kan misalnya kondisi hari ini tahun-tahun belakang di Labuan kayak itu, kami akhirnya ada teman-teman yang di pemerintahan misalnya kayak itu, kami bisa tahu juga apa yang dikerjakan bapak-bapak kita sendiri. Iya kan. Oh ternyata ada cara berpikir yang juga sedang dipikirkan juga. Bisa pertautannya bisa di situ ternyata juga. Oh oke. Nah itu juga apa proses belajar juga memahami di wilayah-wilayah kebijakan akhirnya
kan biasanya kita kan di komunitas kadang-kadang tidak mau tahu yang gitu. Yes. Akhirnya bisa terbuka Yes. ya. Yes. Memahami dengan bahasa yang kebijakan. cukup halus Kak, terlalu asik sendiri gitu. Yes. Betul itu kayak itu? Kayak Itu yang betul di sekali. sana, Kak, Itu betul sekali. Cerita lah kayak begitu. Di 2015 saya ketemu Ayu Tami di Festival Sasantarang. Dan waktu kami ngobrol dan dia bilang, "Min, di NTT mau tidak mau kau akan bertemu dengan pemerintah." Oke. Begitu. Karena misalnya gini, di tempat-tempat lain, tempat-tempat maju, dunia kesenian bisa disponsori oleh perusahaan swasta yang besar dan lain-lain gitu ya. Tapi di NTT ya kau akan berhubungan dengan pemerintah, dengan kebijakan dan lain-lain, dengan penganggaran dan lain-lain. Maksudnya kalau kita di komunitas bisa bergerak dengan bagus dan kita meyakinkan pemerintah bahwa kalian bisa bekerja, maka di struktur anggaran teman-teman di berencana misalnya bisa, oh saya kenal deh yang bisa mengerjakan program kita ini, ada teman-teman komunitas nih, yuk kita anggarkan misalnya, kita bikin apa capacity building misalnya untuk mereka gitu. Lalu pemerintah support di bagian situ. Jadi karena itu misalnya NTT bukan, saya tidak tahu apakah saya bicara sebagai ASN atau saya bicara sebagai orang komunitas, tapi misalnya bertolak belakang sama sekali dengan pemerintah juga bukan pilihan yang menarik. Gitu. Saya tahu bahwa kita sebagai pegiat kesenian misalnya gemes dengan pemerintah. Harusnya kan kamu begini, harusnya kan kamu begini gitu. Tapi kalau pendekatannya baik dan itu kita bisa ketemu, kayaknya bisa deh. Itu bisa dikerjakan. Apalagi Kalau di wilayah gagasan ya kan. Iya. Itulah. Kalau mau merespon itu Kak, nah itu persis yang teman-teman juga sedang upayakan di sini tuh, akhirnya meletakkan kata negosiasi di dalamnya dengan pemerintah tuh, sejak dari gagasan atau pikiran tuh sampai di actionnya ya, apa yang kita bikin bersama. Itu yang teman-teman sedang dorong. Nah karena misalnya di konteks Labuan Bajo ini kan bisa kita sebut pariwisatanya itu kuat sekali itu. Nah, kami berupaya supaya bersama-sama dengan teman-teman ini Kak, dan teman-teman yang kami maksud ini termasuk pemerintah dalamnya. Bagaimana caranya dia menjadi imbang misal dengan yang kita sebut seni kah, kebudayaan kah gitu tuh. Kita kolaborasi sama-sama nih. Nah, hanya dengan kita sama-sama itu menjadi lebih mungkin. Nah, lalu kami misalnya ada saatnya kita secara tegas misalnya bilang kami tidak mau berhenti hanya jadi penghibur di wisata. Kesenian atau kebudayaan itu dia harus bisa imbang. Maka ada masanya, ada saatnya, ada ruangnya. Kebudayaan itu yang besar, pariwisata itu hanya salah satu di dalamnya. Iya. Ada saatnya pariwisatanya itu yang kuat, ada kebudayaan atau kesenian di dalamnya. Nah itu yang kita coba sama-sama dengan kakak-kakak ini kan. Saling pengaruhi. Saling mempengaruhi. Bayangkan. Itu digabung saja dia tuh. Ya, jadi wisata budaya mungkin. Supaya jangan ada yang lebih menonjol. Ya kan? Dan tergantung dari wilayah masing-masing gitu. Jadi mungkin mananya yang lebih kuat, toh. Di sini kayaknya pariwisata dan ekonomi kreatifnya yang lebih kuat. Iya, itu juga yang kita kandungi di festival kayak. Bagaimana kita sebut misalnya festival yang kita inisiasi itu Pesta Kampung sebagai festival proses. Nah, yang dirayakan sebenarnya kuncinya itu adalah di prosesnya. Entah dia kemudian kita lihat megah ketika kita siap dukungan banyak kemudian dia lihat sebagai kegiatan megah, itu perayaannya saja sebenarnya. Apa namanya selebrasi. Ya. Atas capek-capek selama ini. Gitu. Dan sebenarnya festivalnya itu kayak berlangsung sepanjang tahun dalam bentuk kegiatan dan program teman-teman. Itu produknya sudah lah. Itu juga kan pelajaran buat semangat festival yang terlalu tinggi di hampir semua tempat. Jadi festival selalu dipikirkan sebagai perayaan seminggu. Siap. Betul? Festival di mana-mana itu kan gitu. Iya, seremoni akhirnya. Jadi padahal kan itu harusnya jadi gong puncak. Gitu. Iya. Tapi festival itu kemudian menceritakan apa yang kau lakukan Sebelumnya. selama ini. Iya. Itu juga buat pelajaran buat saya misalnya yang menyelenggarakan Floristatus Festival tuh. Ada pimpinannya di sini. Ampun. Bukan, maksud saya kira di cukup banyak kota di Indonesia ada festival dan ada festival-festival besar dan kemudian kita belajar, festival itu perayaan puncak. Yang kemudian disebut festival itu perayaan puncak, tapi
festival secara keseluruhan itu sebenarnya adalah rangkaian proses-proses itu. Saya membayangkan misalnya Lawan Bajo punya satu festival yang kemudian mengakomodasi apa yang Video G lakukan selama ini. Keren kan? Sebenarnya yang Video G lakukan, yang komunitas lain lakukan di Lawan Bajo, untuk kemudian dibuatkan satu festival di satu pekan puncak festival. Kemudian festival itu pekan puncak itu menarasikan apa yang pernah dilakukan oleh orang-orang di Lawan Bajo. Moga menjadi tawaran dia, bernilai tawaran lah, tidak untuk diri sendiri, mungkin. Iya, untuk Pokoknya ketika kalian merencanakan pesta kampung misalnya juga mau tidak mau memang harus memikirkan orang-orang lain di luar video G gitu. Apa yang sudah mereka lakukan selama ini, kemudian bagaimana itu dirumuskan entah dalam kuratorial atau dalam apa gitu, kemudian akhirnya festival itu benar-benar merekam apa yang terjadi sepanjang tahun. Tahun ini bulan berapa? Ada deh. Ya kemungkinan apa ya? Oktober November atau November kayak. Kita turun ya. Kita datang. Turun siap. dokumentasi paling. Komentasi. Siap. Om Daeng kan kemarin juga tuh Daeng ke festival pesta kampung kemarin ya. Festival orang biasa. membantu fotografinya. Kira-kira gitu. Orang biasa. Baik semua yang teman-teman, terlibat. sampai di sini podcast kita. Kenapa saya ngakhiri? Sabar dulu kayak. Sabar nih. Kita belum cukup menimpali nih. belum cukup menimpali. Jangan dulu kayak kita belum cerita-cerita jauh tentang Segolino nih. Ada Kakak Haris juga di belakang ini. Atau bagaimana ya? Dia tim ekonominya. Dia tim ekonominya. Tapi menarik ya memerhatikan obrolan kita tadi ini, ada sebenarnya sesuatu yang justru praktiknya ini serupa kayak. Hanya bedanya kan karena duluan terjadi karena Kak itu. Ya. Maksud saya itu juga yang kami harap. Maksudnya kenapa perjumpaan-perjumpaan lewat festival juga ingin melihat yang kita sebut masa lalu. Mungkin ada praktek yang justru sudah pernah terjadi juga kan toh? Atau justru misalnya kalau di konteks obrolan kemarin tuh yang kita dialog bersama bapak-bapak kita di dinas misalnya. Jangan-jangan sudah pernah terpikirkan yang beginian oleh pemerintah misalnya. Bisa jadi. Siapa tahu ada gitu. Nah itu juga yang penting juga periksa sebagai pembelajaran hari ini kan. Jangan sampai kita juga ada hal-hal yang pengulangan atau apa gitu kan. Itu juga penting juga. Tapi Segolino itu setelah pulang dari Bajo loh. Iya. Maksudnya gimana kayak? Itu cikal bakal tuh karena ke Cikal Bajo bakalnya dulu. itu kita lawan Bajo. Di Labuan Bajo, Di Pede. Segolino itu. Di Pede waktu itu kan ada Sel Komodo 2013. Oke, siap. 2013 Belum ketemu. Saya sudah pulang kampung juga gitu. 2013 Sel Komodo, kemudian kita kebetulan jadi penampil utama pada waktu itu di Pantai Pede. Kita bawakan opera Ora the Living Legend. Kemudian pulang ke Ruteng, waktu itu saya kebetulan mendirect bersama Kak Ivan Nestorman. Siap. Dia menulis naskahnya, kemudian saya menyutradarainya dan itu jadi pementasan opera yang menurut saya baik ya. Itu saya menonton berarti kayak. Saya pulang kampung waktu itu. Oh iya, 2013 kami main di Pede. Main waktu Siaran langsung kan dulu. Presiden SBY datang. Siap. Jadi kemudian pulang ke Ruteng, lalu saya melihat teman-teman mau berkesenian dan mereka masih muda. Mereka harus mendapat ruang yang baik untuk berkarya, dan waktu itu kesenian sedang dipikirkan sebagai sesuatu yang entah pandai kate. Itu lalu kemudian juga kita bukan pejuang kesenian sebenarnya, tapi kita ingin melihat bahwa ini wadah yang baik untuk menampung kegelisahan sebenarnya. Menampung kegelisahan. Jadi orang-orang gelisah tentang kotanya, orang-orang gelisah tentang Manggarainya, orang-orang gelisah tentang kami siapa dan apa yang akan kami lakukan, dan Manggarai ini masih ada atau tidak beberapa tahun kemudian. Itu kegelisahan yang kita punyai sampai sekarang. Manggarai masih ada tidak beberapa tahun kemudian, dengan gerusan modal, dengan gerusan kepentingan gitu. Manggarai masih ada tidak? Kan pertanyaan di awal tadi kan itu. Nah, itu kemudian yang akhirnya perlahan kita bangun misalnya
termasuk melalui podcast akhirnya tamu-tamu yang kita undang di podcast itu adalah orang-orang yang kita yakin dia mau cerita tentang Manggarai dan dia mau wartakan pada dunia ini loh Manggarai gitu. Kira-kira dalam bahasa yang nyamar tuh tadi mungkin pengarsipan. Oke, siap. Oke. Jadi orang-orang akan memeriksa Manggarai itu melalui apa yang sudah kita buat nih. Oke, siap. Begitu. Karena arsip digital kan sekarang yang paling gitu. Mudah diakses lah. Begitu. Sekaligus juga tadi itu hal-hal yang selama ini terendapkan itu bisa keluar dia. Iya. Iya, saya jadi ingat kayak saya lupa siapa yang ngomong itu karya kalau tidak dibicarakan mati. Gitu. Sapunya itu. Bukan, Oh, gitu. bukan. Oh, Kanda yang ini. Kanda Kur. Saya lupa kira Kanda yang satu. Itu 2016 yang keluar tuh. Saya pikir soalnya banyak Kanda. Saya Banyak Kanda kalau di Una. ternyata Di Makassar. Kanda yang di kakak kota nih ya. Kanda. Kandaku. Oke kan. Gitu. Lalu sejak 2010 berarti kayak 2013. 2013 setelah pementasan 2010 ya kayak. Pementasan 2013. 2013 ya Komodo itu kan. Lagi kesenian. Oke. Jangan sampai kesenian memang jangan keluar kayak. Kayaknya. Saya selalu memikirkan itu. Saya selalu memikirkan bahwa kesenian itu jalan paling baik ya. Oke. Karena kadang kau menyinggung orang tetapi orang tidak akan menjawab dengan apa ya? Melakukan konfrontasi. Berarti bisa diperiksa kayak. Dia Jadi pernah bukan orang nenek moyang bukan pelaut kayak. Seniman. Seniman. Yang kita jangan Seniman. Kalau Manggarai kan iya, yang seniman. butuh kemampuan seni yang tinggi kan buat kapal itu. Ya. Asik sekali. Masuk ke lautan. Terus kayak. Yes. Seni rupa kan kapal. Iya. Melaut kan cuma kemampuan saja. Skillnya Keterampilan. dibuat apa aja. Oke. Lalu kayak kita ke Segolino lagi nih. Sejak tahun 2013 itu kayak bagaimana kemudian program dan kegiatan yang dibuat tuh bersama dengan teman-teman tuh sampai dengan hari ini kan kita semua tahu misalnya ada podcast Salam dari Ruteng juga. Ya. Apa ya? Saya kira prosesnya mirip lah dengan apa yang teman-teman lakukan. Jadi kita menyesuaikan dengan apa yang sedang happening, kemudian kita ambil dari sisi mana ini nih. Tapi kita punya puncak. Segolino itu mulai berkarya, itu lebih berkarya tuh karena pandemi. Oke. Oh. Iya. Kita buat web series pertama karena pandemi itu web series. Ya. Termasuk juga yang apa tuh kayak yang teman-teman kita yang belum sempat selesaikan sekolah juga tuh ikut juga kayak itu. Nah, Segolino itu kan kalau secara pendidikan kan kita rata-rata putus sekolah. Ada beberapa. Ya. Berarti ada sesuatu memang di komunitas ini kayak itu. Tidak bersebut tapi bisa gini kita. Putus tidak sih, mungkin tidak. Tidak sempat, Tidak sempat berkuliah gitu. Tapi itu kira-kira yang jadi apa waktu ya? Yang jadi bukan semangat tuh. Saya tidak tahu apa, tapi kayaknya berkumpul bersama dan kayak melihat selalu kan begini toh. Di dunia modern sekarang ini orang-orang ukur ijazah itu kan. Jadi orang-orang berijazah yang akan diberi kesempatan menangani sesuatu gitu ya. Nah di Segolino kan banyak orang-orang tidak berijazah. Ijazah yang lain nih kayak. Begitu toh, tapi kita lihat mereka punya kemampuan gitu. Oke, siap. Sehingga itu kemudian kita tahu dalam interaksi karena kita komunitas, kita selalu bertemu dan dalam interaksi kita tahu yang ini jagonya di sini, yang ini jagonya di sini, yang jagonya. Lalu itu langsung dikasih tanggung jawab misalnya. Project yang ini misalnya kayaknya dia cocok ngurusin. Jadi orang-orang sudah tidak lagi memikirkan dia jasanya apa gitu. Oke, merasa terlibat Jadi inisiatif tadi kan. kayak dia lebih cocok di bagian ini jadi. Oke, siap. Nah, apa ya? Lalu bagaimana kesenian di situ kayak? Kesenian itu berkembang justru berdasarkan interaksi gitu kan. Jadi dia tidak jadi saya ceritain barangkali seperti banyak seniman itu kan. Dia berkembang berdasarkan kegelisahan. Nah, dalam interaksi kita yang interaksi duduk nongkrong dan kemudian karena paling depan di Segolino itu kan jokes.
lelucon. Kemudian kita tahu, kemudian akan ada yang tahu menangkap kegelisahan dia itu melalui jokes itu. Kalau kemudian dia diberi tanggung jawab untuk, kau bisa tidak mengatasi kegelisahanmu, gitu. Diberi pekerjaan gitu. Kemudian dalam perkembangan, karena Segolino banyak orang-orang bekerja, mau tidak mau memang harus ada manajemen. Lalu di manajemen itu kemudian diatur berdasarkan Negosiasi kayak. ya, jadi ya kayak gitu, dan saya kira yang baik adalah bahwa kemudian dia tidak dianggap sebagai komunitas tapi dianggap sebagai rumah. Oke. Siap, rumah kedua. Jadi, nah rumah itu kan tempat terbaik untuk pulang. Iya. Siap. Definisi rumah buat saya itu selalu adalah tempat terbaik untuk pulang. Ini puisi kayak itu? Tidak. Saya tidak tahu, saya tidak tahu. Tapi padahal tempat terbaik untuk pulang. Anak komunitas kan jarang pulang sebenarnya. Sudah ada tempat, tidak pulang juga. Mereka bikin rumah di situ. Nah, maksud saya ketika dia menjadi rumah dan tempat terbaik untuk pulang, anak-anak menjadi sembuh, toh. Oke. Sembuh itu kan sembuh secara kebudayaan. Menemukan dirinya. Iya, toh. Gitu. Tapi kan kalau tidak ada tempat di bawah kan tidak mungkin jadi juga nih barang semua kan. Iya sih. Iya. Harus ada tempat yang Yang kita, kita kan bisa nongkrong. sore kita harus ke situ tuh. Jadi pertanyaan untuk Om Daeng, kapan kembali pulang ke laut kan? Dia sudah rasa. Intermezzo. Dia seorang darat. Anak gunung sih. Siap. Baju jelas pemandu wisata gunung. Aduh, selesai sudah. Tidak ada pertanyaan lanjutan. Pulang ke laut. Siap. Laut di sini kayak? Oh iya, tapi ngomong soal laut. Jelas tuh. di Sparbut. Omong-omong soal laut tuh Kak, ini apa ya? Saya kira Jokowi pernah bicara soal supaya kita tidak lagi mengungkit laut, kemudian Oh iya. pidato kebedayaannya Hilmar Farid juga Iya. mempertegas soal itu tuh. Iya. Laut di Labuan Bajo nih Kak. Itu juga, oh ya selama ini kita selalu melihat laut sebagai halaman belakang tuh. Yes. Iya. Harus halaman depan. Di belakang. Harusnya di halaman depan nih, Iya. Labuan Bajo. Siap. Apa ya kayak? Yang begini kan sempat juga dibicarakan di Labuan. Tapi rasanya sikap itu sudah mulai berubah kayak. Laut sudah kemudian menjadi tatapan di depan. Iya. Itu menarik ya, itu menyenangkan. Nah, lagi pula juga kan isu itu juga yang juga ada terkandung dalam kerja teman-teman. Misalnya salah satu yang bisa disebut tuh buku yang kita tulis. Kolaborasi pertama saya dan Marto menulis bareng. Bagaimana menatap Labuan Bajo dari perspektif kultur pesisir, laut, kemudian bagaimana juga kultur gunung melihat itu gitu kan. Ya, kebetulan dalam buku ini. Ini bridging yang baik. Tidak disengaja. Saya baru saja beli ini di bawah kolong Artshop. Enak. Judulnya Riwayat Gunung dan Silsilah Laut. Ada tulisannya. Iya, dari 16 penulis. 16 penulis dan ada Aden dan Marto di dalamnya. Saya baru mau baca. Saya belum tahu tapi Bonus. saya kira Bonus ini tanda tangan. Bonus tanda tangan. Penulis ya? Sudah ada tanda tangan penulis. Ampun. Sudah ada tanda tangan 2 penulis di sini. Saya sedang mengejar penulis-penulis yang lain. Gitu ya. Tapi saya kira buat Labuan Bajo terutama penting ya. Buat kami di Ruteng, laut mungkin akan tetap menjadi halaman belakang. Oke. Buat Labuan Tapi Bajo ikan naik. Tatapan dari ketinggian kayak di gunung. bisa jadi. Ikan naik ke pantai. Tapi Iya, karena ikan naik ke ruteng. Ikan naik ke ruteng kami sebut di sini. Ya ikan yang Ikan yang ya, karena ikan itu kan dia tempat jadi dapur. Jadi dia datang dari pintu dapur toh. Tapi nah di Labuan Bajo lautnya harus jadi halaman depan. Halaman depan. Begitu saya kira ya bukan beban kebudayaan tapi saya kira bawah kolong juga harus mulai memikirkan hal. Ini yang menarik juga kayak jadi misalnya di konteks buku ini gitu, misalnya memandang maritim. Maritim bukan lagi soal laut atau samudra gitu atau samudra soal pemahaman tentang samudrawi gitu. Tapi justru membicarakan ekosistem hulu dan hilir gitu. Jadi ada kita akhirnya membicarakan laut juga membicarakan sungai. Apa yang ada di sungai di sekitarnya, kebudayaan-kebudayaan yang tumbuh di sekitaran sungai. Mungkin akan akhirnya juga membicarakan gunung kan? Iya, hutan. Hutan, bagaimana mata air dari Ruteng ke
laut atau bermuara. Gitu. Bagaimana kalian melakukan sungai di sana gitu. Ya, perspektif ini juga. itu omong sekali. Oke, siap. Iya, dalam bentuk saset, dalam bentuk botol ya kan? Dalam bentuk botol. Asik. Air purba itu kayak. Air purba. Iya. Ya gitu, tatapan itu kayak akhirnya kita tidak membuat dikotomi secara pengetahuan. Iya. Tapi pertautan itu tadi setiap konteks, entah konteks komunitas di mana dia berada, kemudian menjadi penting secara gagasan tadi. Makanya di obrolan kita misalnya di pertemuan ini di buku ini misalnya, jarak sudah tidak menjadi problem. Kita tetap menjadi pertetanggaan itu adalah gagasan. I see. Geografi sudah tidak jadi masalah. Ya, Itu juga yang dilakukan oleh Carmen, kan? Ya, Bagaimana menghubungkan juga secara misalnya di sastra kayak itu, lintas wilayah gitu kayak itu. Ya. Saya pikir itu juga terjadi di kita kayak. Dia bukan menjadi hal baru juga akhirnya. Sembari tadi ada pembelajaran juga di dalam kayak. Bertemu kita bisa belajar dari teman-teman yang punya konteks tertentu apa segala macam gitu. Nah, yang akhirnya kemarin tuh kita memandang Labuan Bajo kan juga arsip juga terbatas soal sejarah Labuan. Labuan ya. Diproduksi oleh kolonial bukannya. Ini juga membantu cara menatap begitu membantu saya dan Marto coba melihat Labuan Bajo dari pengalaman satu orang, mamanya. Oh, mamanya. Nah, saya pengalaman bapak saya melihat Labuan Bajo. Jadi narasi tentang kota Labuan Bajo itu dari satu orang. Jadi jangan-jangan ada apa yang kita sebut sebagai setiap orang penting gitu kayak. Yes. Bisa jadi kita melihat satu kepingan-kepingan kecil tentang kota Labuan Bajo gitu dari satu orang aja. Gitu. Akhirnya membicarakan bagaimana keluarga Bugis hijrah di Labuan Bajo. Keluarga di Ruteng atas apa gitu datang ke Labuan Bajo. Ketika tiba melihat Labuan Bajo bagaimana, hari ini bagaimana. Itu ada di buku ini ya? Ada di buku. Silakan beli bukunya di Harga berapa ini? kolong karton. Harganya spill harganya. Harga ini 120.000. Worth it saya kira karena tidak hanya tentang Labuan Bajo tapi kita juga belajar Kota-kota yang bagaimana lain. kota-kota Nabire, yang lain melihat Makassar, gunung dan Pangkep. gunung dan laut ya. Ya. Gitu. Wah, obrolannya penuh ya. Susah 1,5 jam nih. Lebih dong. Cukup lah. Anak komunitas biasanya sampai pagi. 6 jam tuh kecil. Saya tidak tahu kalau bikin berapa episode tapi menyenangkan. Maksudnya saya senang bahwa akhirnya kita bisa ngobrol gitu ya. Podcast Salam dari Ruteng itu sebenarnya ingin apa ya? Karena YouTube adalah platform dunia dan ya kita barangkali terlalu ambisius untuk bilang tapi kita ingin menduniakan apa yang ada di sekitar kita karena kalau tidak ada kanal-kanal seperti ini juga rasanya sulit cerita seperti ini keluar gitu tersampaikan. Banyak yang bilang narsis tidak. Kamu perlu tahu apa yang kamu buat supaya oportunis Bahkan sudah ada yang bilang juga yang dianggap narsis itu adalah justru hari ini adalah cara kerja. yes. Narsis cara kerja. Saya Memang harus sadar dilakukan. Yang penting sadar aja. Makanya tadi kita punya proses itu. Tidak lagi kamu wawancarai kami. Iya. Kan video game belum pernah Belum pernah bicarakan punya dirinya. Siap. Kalau kamu harus cerita sendiri kan terlalu berlebihan. Makanya akhirnya tadi kita ngobrol dengan konsep yang berubah di podcast kalian. Ya, saya tanpa direncanakan. Ya. Tiba-tiba. Karena kami paling tua. Saling menimpali. Di Kandaku. siapa Bapak Dorus ini? Oh, itu Bapak Theodorus Janu kayak rumahnya sekarang ada di depan gereja Paroki Weksambi. Dulu gereja Paroki Weksambi itu dia tetap sebagai kuburan, hari ini dia tetap sebagai gereja Katolik. Sisanya baca kan. Sisanya silakan. itu menarik ya, buku yang menarik. Tapi kira-kira gitu. Banyak yang merasa misalnya podcast komunitas, siniar komunitas itu akan bicara tentang dirinya sendiri dan apa yang dilakukan dan merasa seolah-olah dia paling berjasa gitu. Tidak. Sebenarnya yang ingin kita lakukan adalah ini kanal yang dipakai untuk menjelaskan apa yang sedang kami kerjakan dan kalau kalian mau terlibat yuk. Karena kan ada cukup banyak orang yang tidak semata skeptis tapi juga akhirnya menjadi cynical gitu kan tentang apa yang kita kerjakan gitu. Datang lihat apa yang kami kerjakan dan kalian akan tahu bahwa sebenarnya
yang sedang teman-teman komunitas lakukan itu adalah hal-hal yang mungkin kalian pernah pikirkan. Iya, Tapi belum sempat kayaknya. tidak sempat kalian lakukan. Betul. Atau bingung. Atau bingung bagaimana Mau melakukannya. dengan siapa? Gitu. Nah, komunitas itu adalah ruang yang terbuka untuk apa yang kalian pikirkan tapi tidak sempat kalian lakukan. Iya, oke. Yuk datang ngobrol. Betul. Makanya jangan sendiri-sendiri lah, jangan pendam lah. Awas jadi keterampilan memendam tuh. Quote langsung di Instagram nih. Ada yang sering bilang gitu. Oh ada sering. Tapi pada beberapa hal keterampilan memendam itu penting. Penting ya, di satu sisi deh. Satu sisi, ya. Siap. Jangan terlalu lama juga kayaknya. Dan terlalu lama juga. Awas tidak keluar dia. 1,5 jam terlalu lama ini soal. Sangat lama sekali. Ini juga jadi berarti bagi saya kayak dan mungkin teman-teman yang belum sempat di video G datang gitu. Ini juga kan apa kayak Kak Armin berada di sini juga dan Om Daeng juga kan jadi sesuatu yang lain juga kayak bahwa itu tadi berkat ini kayak bisa bertemu nih kan. Ya, Yang dulu Aden itu cuman sekedar mengagumi kota Ruteng kan. ya. Karena ada sesuatu yang tidak dimiliki Labuan Bajo gitu kan. Hari ini rupanya lebih daripada itu gitu kan. Ya. Apa itu nih? Itu tadi Ruteng tidak punya laut, bisa ke sini kayak gitu. Kami tidak punya air purba, kami ke sana gitu kayak. Tapi saya kira juga yang kita lakukan malam ini juga adalah apa tuh kadang? Adalah juga bukti bahwa komunitas bisa bekerja sama. Oke. Ada cukup banyak kejadian komunitas yang entah karena kotanya berbeda atau karena aliran perjuangannya berbeda menjadi tidak bisa bekerja sama. Sidik jarinya beda misalnya. Tapi kan untuk ini saja. Tapi sama-sama tangan juga. Untuk cerita saja. Kami semua ini di komunitas masing-masing tapi tiap ada proyek bersama Baku itu panggil. pasti baku panggil dan kita tahu apa yang kita kerjakan. Kita tahu apa yang kita kerjakan dan kita saling mendukung. Jadi Kita tahu kapasitasnya masing-masing. yes, tidak akan memaksakan kehendak. Siapa yang punya project, kita akan ikut apa yang dilakukan. Jadi saya kira itu bagian paling penting dalam, terutama untuk teman-teman komunitas, bukan untuk masyarakat luas sih. Untuk teman-teman komunitas gitu, kita bisa bekerja sama dengan tidak harus menghilangkan apa yang jadi apa ya Misi misi komunitas masing-masing. Iya. Menarik sekali memang basis kebutuhan tadi kayak. Iya. Berangkat dari situ tuh. Begitu. Cukup sih. Sudah Balas tutup begitu sih tutup. Iya. Sudah buka tadi. terlama berapa jam? Kanda 1, kanda 2 tadi kan yang buka kan ya? Iya, kanda 1, kanda 2. Ya, Dinda 1, Dinda 2. Ya, oke, kamu tutup. Bisa begini, Pak. Setelah 1 jam 37 menit, 38 menit. 38 ya. Oke, sebenarnya masih panjang kan. Kami agak Nanti kurang-kurang. kami turun lagi. Kami turun lagi. Jangan Atau berhabis, kamu ya. naik. Oh, Atau iya. kamu naik. siap. Seperti ikan naik di ruteng. Tukar apa? Siap. Tukar channel. Iya, tukar channel. Oh, siap. Kolaborasi. Kolaborasi. Boleh. Jangan sampai di Ruteng kamu yang jadi host. Ya ampun. Oke, guys, kayaknya kita lanjut dengan ngobrol di belakang kamera. Ya. Ya, sih. Terima kasih banyak teman-teman semua dan terima kasih sekali kakak-kakak dari Ruteng, kakak Armin, kakak Daeng, teman-teman saya Gulino yang sempat hadir dan tidak ada kakak Haris juga di sini. Terima kasih teman-teman Video G semuanya sudah memungkinkan kita sama-sama juga ada di sini, terutama Wah Kolong Arsope. Sampai ketemu di podcast selanjutnya Semacam Radio atau mungkin salam dari Ruteng. Kita akan lanjutkan diskusi Ya. yang dingin mungkin di Harus Ruteng. ajak Sadam nanti. Sadam harus ada itu. Siap. Supaya mancing lebih banyak. Kan nyambung ya? Karena kakak Armin dan kakak Daeng tadi hari ini datang ke Labuan Bajo, memang betul ya kayak. Tidak salah kami bilang hidup ini indah. Apalagi kalau Di Labuan Bajo. di Labuan Bajo tuh berwisata ke Labuan Bajo karena ada komodo dan apa. Semacam radio. Semacam radio. Sehingga kita bisa apa malam ini kan? Kita bisa duduk sama omong dan berdiri sama saja. Oke. Yole. Yole. Salam dari Labuan Bajo, balas salam dari.
Thank you very much. Semacam radio